Ya, baik saya antarkan dengan istilah manajemen ya. Jadi kalau kita bicara manajemen, sebenarnya kita bicara tentang yang kita namakan di sini pengelolaan ya. Jadi ada kata pengelolaan dan pengambilan keputusan. Jadi dua kunci itu. Nah, yang kedua, di dalam pengelolaan dan keputusan itu dihadapkan hal yang tidak pasti. Jadi tidak pasti itu itulah yang namanya perubahan. Jadi itu perubahan ya. Nah, yang ketiga, supaya pengambilan keputusan dan ketidakpastian itu baik, maka kita perlu data informasi yang akurat. Jadi itu kira-kira gambaran manajemen secara keseluruhan bahwa manajemen itu mengelola dan memutuskan sesuatu. Ya. Nah, apa yang kita kelola? Jadi kalau kita berpikir gini, yang kita kelola di sini mulai dari input, ya, saudara lihat di situ ada proses, ada output. Jadi kita bicara di dalam metode asuhan keperawatan, kita tidak bisa hanya bicara di tengah di sini saja. Tapi kita harus bicara tentang bagaimana inputnya sendiri. Nah, inputnya salah satunya adalah bagaimana kita membangun, pertama adalah organisasi. Jadi kita harus memperbaiki, membenahi organisasi ini, misalnya tentang sistem rekrutmen, sistem penghargaan, sistem pelatihan, sistem kepemimpinan, dan seterusnya. Nah, di satu sisi, itu juga bagaimana tentang pekerjaan itu sendiri. Ya. Jadi ini menjadi berpengaruh, termasuk bagaimana perawat itu sendiri. Sehingga metode asuhan itu bisa diterapkan di sini. Jadi kita nggak bisa ada bicara tentang metode ini, tapi di satu sisi di inputnya tidak dibenahi. Nah, sehingga harapan kita nanti di output, kita harus mendapatkan yang kita namakan di sini. Jadi output itu sesuai di SNAR, ya, Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit, itu ada 5 hal ya. Yang pertama ada sasaran keselamatan pasien, pelayanan berfokus pada pelanggan, manajemen rumah sakit, program nasional, sama integrated pendidikan kesehatan dalam pelayanan, dan seterusnya itu. Nah, inilah kira-kira kalau kita bicara mengelola. Jadi kita nggak bisa bicara mengelola hanya satu aspek MAKP, nggak bisa. Tapi harus ada input dari proses sampai output. Nah, input kira-kira gambaran yang utama yang harus kita perbaiki adalah di SDM di sini. Jadi bagaimanapun hal yang pelayanan itu bagus, jadi kalau kita lihat nomor 2 ini adalah MAKP-nya. Tapi dasar utamanya adalah SDM. Nah, di SDM ini kita punya namanya human capital. Jadi harus kita perbaiki aksinya, attitude-nya, knowledge-nya, skill, dan insight. Itu harus diperbaiki. Kemudian yang kedua, kita harus membekali SDM tadi dengan sistem informasi ya, seperti hari ini. Jadi saya yakin saudara di era Anda adalah anak-anak milenial, semuanya pasti paham ya, tanggap terhadap sistem informasi ini. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana membangun suatu budaya. Mohon komtingnya untuk menyampaikan siapa yang kira-kira belum mood ya. Itu ada suara Mas ya. Diberitahu ya. Ya, oke. Jadi ada 3 pilar di dalam SDM yang harus kita perbaiki. Yang pertama adalah human capital, information capital, dan organization capital. Nah, inilah pilar ini yang menurut saya di dalam input harus kita perbaiki di SDM ini. Nah, kalau kita bicara SDM, jangan bicara tentang seperti apa, harus dibenahi mulai dari proses seleksi sampai pluralisasi pelatihan, penilaian kinerja, pengembangan karir, sampai bagaimana dia benar-benar bagus ya. Jadi jangan sampai kita melihat SDM itu apa yang kita kelola. Rekrutmennya harus betul ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Nah, di dalam proses kalau Anda perhatikan, proses itu ada namanya planning, organizing, executing, controlling. Yang di sana kita lihat di dalam proses ada aspek-aspek etik yang harus dibangun. Jadi nanti di dalam pemberian asuhan itu harus kita tekankan bagaimana aspek etik itu sendiri, misalnya justice, otonomi, dan seterusnya itu. Nah, di dalam output, seperti yang tadi saya katakan, itu adalah ada 6 pilar. Mulai keselamatan pasien, kepuasan, sampai tentang pengetahuan pasien.
Ini beberapa hal yang harus kita lakukan. Nah, saya ingin saudara memahami tentang output ini yang kita kaitkan dengan standar nasional akreditasi rumah sakit. Di dalam SNARS, kalau saudara lihat, ada 5 yang harus Anda pahami adalah mulai sasaran 1 sampai 6. Identifikasi pasien sampai ke pengurangan risiko jatuh. Ya, ini tolong nanti harus dipahami ya. Kemudian di dalam kelompok sini adalah pelayanan berfokus pada pasien. Di sini ada beberapa hal, misalnya tentang hak pasien dan keluarga, pendidikan pasien dan keluarga. Ini yang saya beri warna ini adalah tugas dari perawat, ya, termasuk pelayanan pada pasien ya. Kemudian yang ketiga adalah tentang manajemen rumah sakit. Di sana tentang mutu, infeksi ya, sekarang yang lagi merebak ya, heboh adalah tentang corona ya. Jadi bagaimana Anda sebagai agent, terutama pencegahan pengendalian infeksi ya, kita sebut dengan PPI. Kemudian di sini ada juga namanya kompetensi dan kewenangan staf. Jadi nanti perawat itu harus dilakukan kredensial. Jadi nanti saya tanya kredensial itu apa? Yaitu upgrading kompetensi setiap perawat yang dilakukan setiap ya. Jadi saya katakan setiap 3 tahun ya. Kemudian yang berikutnya adalah program nasional ya. Jadi program nasional itu tentang PONEK ya. Nah, HIV/AIDS, TB. Nah, ini juga sebenarnya program nasional sekarang kita fokuskan pada penanganan COVID ini sekarang. COVID-19 ini yang merupakan di sana adalah generasi daripada SARS. Jadi adik-adik dulu kalau pernah mendengar SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome Distress, itu sekarang generasi ke-7 yang COVID ini. Yang di sana sebenarnya penularan utamanya adalah melalui suatu droplet, jadi bukan airborne. Kalau pasien TB itu biasanya airborne, jadi kita harus menggunakan masker yang ketat. Yang di sini adalah masker yang digunakan bukan masalah menghirup dari udara, tapi yang utama adalah droplet, mungkin air liur kita, mungkin cairan yang keluar dari kita, lah itu sebenarnya. Tapi kalau kita dalam kondisi begini sebenarnya nggak perlu kita memakai, apalagi kalau kita langsung ke pasien mungkin itu yang dilakukan. Ya ini program nasional yang ada. Kemudian nanti pendidikan perawatan. Nah, kata yang kedua di dalam manajemen kalau adik-adik lihat adalah pengelolaan dan pengambilan keputusan. Jadi sebagai seorang manajer Anda mesti melakukan yang disebut dengan keputusan. Seperti hari ini saudara ikut kuliah itu keputusan. Jadi ini menjadi hal yang penting. Kenapa Anda kuliah? Kenapa harus Anda di rumah? Kenapa Anda harus mengedukasi orang yang tidak tahu dan seterusnya? Itu keputusan. Apa sih yang dimaksud dengan seorang pengambilan keputusan? Itu seorang leadership. Jadi Anda harus membangun yang kata-kata di sini adalah kemampuan untuk menginspirasi orang lain, mempengaruhi orang lain. Itu namanya pemimpin. Dan memobilisasi orang lain. Dan dia tidak merasa terpaksa, tapi dia merasa enjoy dalam melaksanakan tugas itu. Nah inilah yang kita sebut dengan leadership. Sehingga ada kata-kata leadership itu kata kuncinya adalah tanggung jawab. Jadi nanti kalau Anda dalam melaksanakan MAKP, yang utama itu adalah tanggung jawab. Ini Putri kelihatan ngantuk terus ya, jadi minum kopi Putri. Baik. Jadi leadership di sini yang kita maksudkan adalah responsibility. Untuk apa? Leader is someone who has follower. Jadi punya pengikut seorang pemimpin. Yang kedua, popularitas itu bukan suatu leadership, tapi akibat dari itu. Kemudian dia punya pemikiran yang jelas, visible ke depan. Jadi jangan hanya berpikiran sempit. Ya, harus berpikiran positif juga. Jadi adik-adik juga dalam kondisi seperti ini, kita seperti apa, nanti mau kemana, Anda harus jadi pemimpin, saya harus berpikir positif, yang kita katakan, what is being done should be done, katanya. Apa yang harus kita lakukan, apa yang akan terjadi, terjadilah. Kita ini hidup, adik-adik semuanya, hanya mengharapkan ridho. Ya, ridho dari Allah. Hari ini hari Jumat ya. Sehingga kalau ada nanti dengan kondisi seperti ini, hal yang seperti ini, ya nanti yang beragama Islam tolong dibuka di
Al-Baqarah 155. Sungguh aku akan memberikan kamu sedikit ketakutan, kekurangan, ya, kesedihan, kecemasan dan lain sebagainya, ya. Kemudian di sana dikatakan dan berikanlah kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Ya, jadi kondisi seperti ini kita harus banyak-banyak berdoa, kita harus banyak-banyak menguatkan dan saling menahan diri. Itu yang harus menjadi catatan. Nomor 3 ini. Ya, nomor 4, adik-adik lihat di sini leadership and strength, titel atau uang, tapi leadership adalah tanggung jawab. Saya ingin membangun karakter saudara di dalam pengambilan putusan itu, Anda harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Tanggung jawab utama kepada Sang Pencipta, Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah minimal pada diri Anda. Ya, ini harus dilakukan. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara membangun? Kita harus menjadi panutan, kita harus punya core value, kita harus punya mindset, kita harus lebih pintar, kita harus lebih paham. Kita harus bisa berkomunikasi dengan baik, kita harus bisa sebagai negosiasi. Ya, ini yang jadi kata. Nah, kata yang ketiga, di dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan selalu dihadapkan ketidakpastian. Nah, inilah saat sekarang ini adalah ketidakpastian. Kita berpikir bagaimana nanti kuliah, setelah ini selesai skripsi, tesis, dan seterusnya. Tapi kondisi seperti ini. Maka di dalam ketidakpastian ini kita dihadapkan namanya disruption era atau era industri yang disebut dengan 4.0, ya, atau era industri 4.0 atau era disruption. Nah, kata kuncinya adik-adik nanti supaya bisa survive, Anda harus melakukan inovasi. Di buku saya tuliskan adik-adik harus melakukan yang namanya punya API, ya. Jadi API itu yang saya katakan A-nya adalah aktualisasi. Jadi adik-adik harus punya aktualisasi. Nah, yang kedua, adik-adik harus punya yang namanya produktivitas. Jadi kita aktualisasi karya-karya kita, bukan hanya matching foto saudara di Facebook gitu ya. Tapi karya-karya kita terus produktif. Jadi terus ada pembaruan. Dan yang terakhir harus inovatif. Jadi di dalam kondisi sekarang ini, disruption, kita harus berpikir yang kita katakan ada api itu tadi. Nah, kemudian apa yang sebenarnya dibutuhkan di era 2020 ini sampai ke depan, yang tidak ada di 2015, adik-adik lihat, di nomor 6 sama nomor 10. Yang utama adalah kita harus punya emotional intelligence. Jadi saya pesan, IPK itu penting, tapi IPK bukan segala-galanya. IPK 4 tidak menjamin saudara bisa survive atau saudara bisa hidup. Jadi yang bisa nanti di era 2020 ini adalah bagaimana kemudian punya emotional intelligence. Jadi kepedulian kepada orang lain, perhatian pada orang lain, kesediaan untuk membantu. Saat ini yang diperlukan itu, ketulusan hati, kebaikan. Jadi investasi itu termasuk nomor 10 adik-adik lihat cognitive flexibility. Jadi Anda sebagai perawat, sekarang ada panggilan juga untuk masuk ke Polri, masuk ke angkatan, itu fleksibilitas dari keilmuan kita. Justru sekarang TNI Polri mengharapkan Anda untuk kehadiran itu. Nah, ini menjadi catatan yang penting bagi kita. Nah, sehingga kalau Anda melihat di era disruption ini, evolution of the employer, kita lihat ke depan itu seperti hari ini. Jadi kuliah itu tidak usah harus di kelas. Kuliah Anda bisa di rumah seperti hari ini, di jalan, dimanapun Anda berada. Ya, hari ini misalnya. Itu namanya work anytime, work anywhere. Nah, ini era disruption sudah ditunjukkan seperti ini. Jadi di mana saja, kapan saja, kita bisa bekerja. Ya. Dan kalau Anda lihat di sini ada perhatian fokus on output. Jadi kita selalu berpikir bagaimana outputnya. Kemudian yang terpenting adalah mengkreasi pekerjaan kita. Dan banyak sekali yang menjadi catatan sini adalah relies on kolaborasi. Jadi kita harus kolaborasi. Dan yang penting di sini adalah yang penting kita harus adaptif, bisa beradaptasi. Udah dimanapun,
di rumah seperti ini terus juga tidak enak, tapi kita tidak ada pilihan. Kita harus bisa beradaptasi. Itu yang paling sukses. Jadi dimanapun Anda bekerja nanti, orang yang sukses adalah orang yang bisa beradaptasi dengan lingkungan itu. Nah, contoh di sini, McDonald head of team Will Street replacement cashier with kiosk. Kemudian ada lagi yang misalnya Wendy replacing workers with machine. Semuanya di itu. US workplace hire is of being replaced by robot. Ya, kemarin misalnya di Rumah Sakit UNER untuk pasien COVID ini dengan jasa ITS yang menyantarkan makanan dan lain sebagainya adalah robot. Ya, beberapa tindakan yang rutin bisa dilakukan robot, tapi kalau tindakan intervensi itu langsung. Ya, jadi ini beberapa. Kemudian beberapa ini kata-kata menarik. Young remove university degree classification from entry criteria, there is no evidence equal to success. Belum tentu, ini catatannya. Saudara yang masuk di perguruan tinggi ini nanti pasti sukses. Orang-orang yang sukses yang tadi saya katakan, orang punya banyak tadi, salah satunya kita lihat API tadi. Ada aktualisasi, produktivitas, dan inovasi. Itu harus dibangun. Kemudian ini ada kata-kata, mungkin perguruan tinggi ke depan akan mati. Kenapa? Karena orang sudah tidak membutuhkan lagi. Orang butuh kreativitas dan seterusnya ini. Nah, apa yang kita lakukan di dalam era sekarang ini yang utama adalah creative is new economy. Jadi kata creativity itu adalah new economy dan yang penting lagi adalah spirituality. Jadi dalam kondisi seperti ini adik-adik, saya ingatkan nanti kalau sempat yang beragama Islam tolong dibuka di surat 57 Al-Hadits ya. Al-Hadits itu di ayatnya di ayat 23 ya, 21, 22, 23, 24 dikatakan sesungguhnya semua bencana musibah yang menimpa kita termasuk diri kita itu sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Jadi hari ini seperti ini sebenarnya di dalam Al-Qur'an sudah dituliskan. Di dalam Lauhul Mahfuz. Jadi kalau Anda lihat di surat Al-Hadid nanti di ayat 22 ya, 21, 23 ya, itu akan ada di sana. Jadi Anda nggak perlu takut dan lain sebagainya ya. Ini harus kita lakukan. Ayo yang lainnya untuk itu ya. Jadi paradigma yang penting. Yang berikutnya adalah ini kita lihat visi dari Pak Presiden ya. Jadi kita harus memperbaiki SDM. Yang di sana inilah beberapa SDM yang utama sehingga nanti kita mungkin COVID akan masuk di sini. Nah, coba kita lihat yang berikut. Bagaimana pembangunan SDM nanti? Maka kita harus menggunakan di era sekarang ini yang kita bangun adalah yang kita namakan adalah revolusi industri ya. Sehingga nanti di dalam pemberian asuhan, metode asuhan perawatan kita perlu revolusi ya. Jadi lebih efisien, kualitas makin baik, dan seterusnya itu. Ini harus menjadi catatan kita. Nah ini contoh digitalisasi layanan kesehatan, mulai e-planning, semuanya pakai elektronik ya. Nah ini kalau kita lihat bagaimana inovasi layanan yang adik-adik nanti harus kita lakukan, salah satunya di situ kita yang sebelah kiri, Anda lihat di sini, ya inovasi nanti harus dilakukan startup ya. Jadi nanti kalau adik-adik sudah kelas semester 8 atau semester 6 berpikir bagaimana penelitian kita penelitian yang aplikatif ya, aplikasi startup. Maka di sini misalnya patient safety ya. Dan ini di era ini namanya Internet of Things, disruption. Yang di sana ada patient safety, desain pelayanan, patient center care. Nah, ini sebenarnya isi daripada MAKP nanti yang harus kita sentuh output-output seperti ini. Jadi patient safety, desain pelayanan, patient center care, dan pemberdayaan pasien. Jadi pasien hari ini misalnya ada Anda merawat pasien dengan COVID atau keluarganya, Anda harus mengajari pada pasien, Anda harus mengajari pada keluarga, yang utama adalah jangan takut, jangan panik. Ya, jadi itu yang menjadi katakan jangan takut, jangan panik, harus dihadapi. Dan yakinlah bahwa COVID ini bisa disembuhkan. Dengan apa? Dengan yang baik, misalnya kita kondisi yang baik, imunitas yang baik, makan yang sehat, aktivitas yang sehat.
Dan kita pun adik-adik masih muda-muda, imunitasnya masih kuat. Sehingga ini COVID ini ibaratnya seperti kalau kita influenza. Kalau kita itu kondisi turun imunitas, kita akan terserang. Tapi kalau tidak, ya tidak. Yang penting pencegahan tetap tolong cuci tangan ini. Karena tidak airborne ya. Jadi memakai masker itu bukan segala-galanya. Karena penyakit ini bukan melalui airborne, tapi melalui droplet. Ya, sentuhan dan lain sebagainya. Makanya sekarang di rumah itu menjadi hal pilihan yang paling baik. Sehingga ini ya, jadi contoh beberapa hal bagaimana Anda nanti mendesain kondisi seperti ini. Nah, bagaimana saudara bisa survive di era sekarang? Yang pertama adalah Anda harus stop denial of change. Jangan menolak perubahan. Ya, Anda harus mengikuti perubahan itu. Yang kedua adalah jadilah diri Anda sendiri. Nggak usah jadi orang lain. Nggak usah ikut-ikutan. Ikuti segala yang baik. Ya, ya misalnya yang sekarang belum merokok, ya jangan merokok. Gitu ya. Yang sekarang itu sudah merokok, ya harus berhenti. Itu contohnya ya. Yang ketiga adalah kita lihat ada proaktif. Jadi kita perlu proaktif, jangan pasif. Informasi seperti ini, seperti kuliah hari ini, saudara sebenarnya nggak usah kuliah membaca PPT atau buku saya, saudara sudah bisa. Nah itu yang di era sekarang itu harusnya seperti itu. Dan beberapa hal illicit, jadi kita harus membatasi tidur 7-8 jam. Ini nasihat ya. Itu untuk kesehatan. Jadi bagaimanapun Anda nggak bisa memaksakan terlalu memforsir. Memang kita perlu memaksakan diri, tapi harus melihat kondisi. Ya, termasuk kebutuhan-kebutuhan saudara. Nah ini katanya Darwin, katanya orang yang akan bisa survive, bukan orang yang kuat, bukan orang yang pinter, bukan orang yang kaya, tapi orang yang bisa beradaptasi. Ini yang menjadi catatan kita. Ya. Nah, itu topik. Nah, apa sebenarnya opportunity dan challenging pada era sekarang ini? Tantangannya adalah VUCA namanya. Istilahnya VUCA itu adalah V-nya adalah volatility. Apa yang dimaksud itu? Perubahan yang terjadi begitu cepat. Jadi ini sekarang ini perubahan yang tidak pernah kita harapkan selama proses kehidupan kita, termasuk saya ini, yang saudara sebagai anak-anak saya, nggak pernah kejadian seperti ini. Kita saling curiga, kita saling menjauh, kita saling berpikir negatif karena harus tidak boleh atau social distancing. Ini menjadi. Yang kedua adalah masa depan yang tidak pasti, uncertainty. Jadi adik-adik jangan berharap bahwa masa depan saudara masih mulus. Jangan berharap juga kita, mohon maaf, saya masih dipertemukan puasa. Belum tentu. Saya akan berharap seperti itu. Nah, lakukan yang sekarang ini yang terbaik. Ya. Jadi ini uncertainty. Karena yang paling dekat itu adalah mati. Yang paling berat itu adalah mana. Ya, itu yang harus diganti. Nah, yang berikutnya adalah complexity, adalah kompleks akibat global banjir informasi. Adik-adik kalau melihat di HP, gadget, ya, semua informasi masuk. Semuanya menakut-nakutin tentang COVID ini. Ayo kita buang aja yang terkait COVID ini menakuti. Kita sebagai perawat kita harus menghadapi, lihat yang positif, lihat yang sembuh-sembuh, ajarkan pada orang begitu, jangan takut. Ini tak ubahnya seperti flu, tak ubahnya seperti TBC, tak ubahnya seperti hepatitis. Hepatitis juga sama, droplet gitu ya, tipesnya. Ayo kita kuatkan, saling menguatkan. Nah yang terakhir di situ ada kata-kata ambiguity, itu adalah persepsi yang berbeda. Nah ini loh, sudut pandang yang berbeda inilah yang kadang menjadi persoalan. Itu beberapa hal, tantangan-tantangan yang kita lakukan yang dipentingkan adalah skill dan industri. Tolong dilihat nanti. Yang kedua adalah entrepreneur. Jadi ke depan adik-adik harus menjadi entrepreneur. Yang berikutnya adalah trend dan karakteristik generation. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita benar-benar hidup digital era. Kalau kuliah kita tahun 2001 seperti ini, adik-adik baru lahir waktu itu, ya. Kemudian tahun 2014 kita masih seperti ini. Yang kemarin mungkin di Stikes Hang Tua, ya. Nah, sekarang ini kuliahnya seperti hari ini, seperti saudara ini.
kuliahnya di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, dimanapun, kapanpun. Saudara bisa kuliah. Jadi nggak harus datang di sini. Seperti hari ini sudah dicontohkan bagaimana era industri ini terjalan. Ya, setelah pendidikan education 4.0 Anda lihat yang seperti ini. Ya, jadi ini perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, terus kapabilitas internal ya, kemudian permasalahan dan tenaga kesehatan yang ada seperti ini, yang sekarang kita tambahkan banyak teman-teman kita yang ya meninggal, mudah-mudahan jadi mati syahid ya. Kita doakan semuanya, perawat kita beberapa. Tapi ini yakinlah bahwa itu semuanya sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz, kematian kita. Jadi kita nggak bisa di dalam Al-Hadid tadi dikatakan, kalau kamu diberikan kebahagiaan, janganlah terlalu berbangga. Dan kalau Anda diberikan kesedihan, janganlah Anda larut dalam hal itu. Nah, karena itulah kehidupan dunia ini. Gitu ya. Nah, peluang-peluang juga masih ada lah. Meskipun ke depan itu belum tentulah masa depan seperti apa. Kita perhatikan di dalam undang-undang, jadi apa yang kita perhatikan di sini peraturan pemerintah ya tentang bahwa nantinya yang ada di pelayanan itu harapannya adalah seorang nurse, seorang perawat, adalah profesi nurse. Sehingga nanti yang di 3 tahun 2026 itu harus nurse di pelayanan. Yang boleh praktek adalah nurse. Nah, ini menjadi catatan ya, adik-adik nanti supaya lebih menguatkan kenapa saya nurse. Nah, oleh karena itu, nanti yang sudah lulus nurse harus masuk ke spesialis, master, atau setelah itu nanti ke dokter. Yang masih bisa. Kalau yang belum, mungkin kerja dulu, nanti tetap harus berkembang. Ya. Itu menjadi catatan kita. Termasuk nanti, ini tadi ya, paling rendah nurse, termasuk tugas dan wewenang, saya yakin sudah punya. Terus, Anda harus punya skill komplementer. Nah, kita perlukan itu di era sekarang ini. Sebagai perawat, Anda bisa hipnoterapi, Anda bisa misalnya tentang apalagi massage, dan lain sebagainya. Itu yang dikatakan sekarang. Ya. Nah, di dalam perubahan, tadi topik kita yang barusan ini adalah perubahan. Nomor 5, saudara lihat, apa sih perubahan itu sebenarnya? Kita harus mengusahakan untuk mencapai hal yang belum dicapai. Ini yang harus kita lakukan. Sehingga gambarnya seperti ini. Kita harus bisa mencapai puncak itu. Tapi untuk mencapai puncak itu ada tantangan dan dorongan. Ya, tantangannya adalah seperti ini, dorongannya seperti itu. Anda baca nanti dalam perubahan-perubahan itu. Nah, sekarang kita masuk di metode asuhan keperawatan profesional. Saya yakin dosen di saudara, teman-teman, Pak Uda, dan teman-teman yang lain juga sudah mengajarkan tentang bagaimana metode asuhan perawatan itu. Nah, di dalam metode asuhan perawatan nanti kita bicara tentang 7 hal. Yang pertama kita bicara tentang MAKP atau MPKP. Metode asuhan perawatan profesional. Hands off, ini juga ada obat, ada case-based discussion, atau ronde keperawatan. Kemudian ada supervisi, adik lihat. Kemudian ada discharge planning, jadi pasien masuk dan pasien pulang, dan bagaimana dokumentasi. Sebenarnya inilah area di dalam metode asuhan perawatan profesional. Nah, kita coba mengutip beberapa pernyataan, apa sih metode asuhan perawatan itu? Adalah yang di sana dikatakan adalah the way task of assignment. Jadi sebenarnya bagaimana pembagian tugas, tanggung jawab, kewenangan yang diberikan kepada perawat untuk meningkatkan kualitas atau mengatasi masalah pasien. Jadi itu sebenarnya metode asuhan perawatan profesional itu adalah suatu metode penugasan, tanggung jawab, kewenangan yang diberikan kepada pasien, yang dilakukan oleh perawat untuk melayani pasien, ya itu yang disebut dengan MAKP. Nah, ada beberapa tujuan penting kalau kita lihat apa sih metode di situ sudah dikatakan komponennya apa di dalam metode asuhan. Maka tadi kuliah awal tadi saya katakan ada pengambilan keputusan. Kemudian ada juga tentang task assignment. Ada komunikasi, ada manajemen, ada koordinasi.
Nah, yang selama ini mungkin belum diterapkan ya, sehingga nah apa tujuan daripada manajemen bangsal ini atau metode? Pertama, meningkatkan kualitas. Jadi adik-adik kalau kita bicara kualitas jangan hanya berpikir output, tapi input, proses, output ya. Yang kedua adalah memfasilitasi koordinasi ya. Jadi mengkoordinir asuhan itu sendiri. Yang ketiga adalah edukasi pada pasien. Yang keempat adalah ALOS, jadi average length of stay, dan komunikasi. Nah, ini beberapa jenis metode asuhan. Mungkin sudah diajarkan oleh teman-teman semuanya di Stikes Sang Tua. Di sana ada beberapa misalnya metode kasus, metode tim, metode primer, modular, manajemen, case management. Yang nomor 6, 5, ini sudah kita nggak menggunakan itu. Coba kita lihat bagaimana nanti metode asuhan itu bisa kita terapkan. Maka dalam penjelasan saya, kalau adik-adik sudah membaca, saya ada 6 langkah di dalam metode asuhan perawatan itu, mulai dari pengumpulan data sampai ke evaluasi. Jadi kita masuk satu persatu. Tahap pertama adalah pengumpulan data. Ya, jadi di dalam tahap pengumpulan data itu kita perhatikan ada 5 hal. Ya, mulai dari SDM-nya sampai ke mutu. Jadi adik-adik lihat ini atau marketingnya. Ya, kita lihat apa yang harus kita lihat. Nah, secara detail nanti tolong dibaca di buku manajemen perawatan, di tulisan buku saya. Di sana sudah saya tuliskan tentang detail tentang metode asuhan ini. Jadi di dalam metode asuhan ini yang kita lihat adalah 1 sampai dengan 8 ini. Ya. Yang utama kita lihat nanti adalah kebutuhan jumlah tenaga. Nah, ini harus menjadi catatan. Jadi adik-adik nanti di dalam karena metode asuhan itu adalah suatu metode penugasan, tanggung jawab, pelimpahan wewenang kepada perawat dalam melakukan asuhan perawatan, maka harus dihitung kebutuhan itu. Ya. Terus yang berikutnya ada penghitungan beban kerja. Dan lain sebagainya banyak yang harus kita lihat ini. Dan kepada pasien, kita juga harus memperhatikan alur pasiennya, kasusnya, tingkat ketergantungan, tingkat kepuasan pasien. Nah, ini harus menjadi catatan. Jadi misalnya sekarang ini pada era COVID ini, bagaimana rasionya perawat dan pasien? Kalau di ICU itu rasionya harusnya 1:1 atau 2:1. Apalagi pasien COVID seperti ini. Dan setiap orang pada kondisi di ICU itu tidak boleh kerja lebih dari 4 jam. Jadi 4 jam, saudara. Sehingga shift-nya saat sekarang ini di ICU harusnya bukan 6 jam, 7 jam dengan kondisi seperti ini. Harusnya 4 jam. Nah, ini beberapa catatan yang harus kita lihat. Nah, bagaimana perencanaan tenaga itu? Kita lihat di rumah sakit itu, kita ada namanya rawat inap, ada rawat jalan, ada rawat darurat, ada intensif, ada OK. Sehingga adik-adik nanti dibaca, saya nggak menjelaskan secara detail, saya contohkan aja. Kalau kita rawat inap, kita menggunakan 6 inilah yang kira-kira untuk menghitung kebutuhan tenaganya. Mulai Douglas sampai ke ISN ya. Contoh Douglas tingkat tergantungan yang sudah diajarkan oleh dosen semuanya, tolong nanti dibuka lagi. Dan termasuk nanti ini beberapa. Nah, kemudian nantinya ini contoh kalau rasio seperti ini sudah ada paketnya sesuai kebutuhan menteri. Jadi kalau kasihan misalnya Anda punya rumah sakit tipe D, itu berapa perawatnya? Kalau C itu biasanya ada 100 bed. Kalau C mungkin 100 ke bawah ada 50 bed. Gitu. Kalau kelas B itu sekitar 200-500-an ya, seperti itu. Sehingga rasionya, nah ini metode Gillies, saya nggak menjelaskan ini, termasuk ini catatan saya. Jadi nanti di dalam menghitung di buku juga Anda perhatikan di sana, kenapa kok kita kata-kata 86 hari? Karena 86 itu adalah jumlah hari tidak kerja atau off. Hitungannya 52 hari itu minggu itu dalam setahun 52 hari. Cuti itu biasanya 12 hari. Hari besar dalam setahun rata-rata 12. Sakit atau izin biasanya 10 hari. Sehingga tertulislah 86. Tergantunglah nanti. Sehingga kalau dalam setahun 365 hari dikurangi 86, maka jumlahnya 279. Itu yang ada di situ ya. Sehingga nanti rasionya seperti itu. Ya, saya teruskan.
Nah, nanti kalau di OK beda lagi penghitungannya, Adik-adik, ya. Untuk kebutuhan tenaga ini. Jadi kalau dirawat inap tadi adalah metode tim, metode primer, metode modular boleh terapkan. Kalau di OK ini yang pas adalah metode tim, ya. Dicatat ya, itu metode tim yang menjadi catatan kita. Nah, rumusnya formulanya seperti ini. Jumlah jam operasi per hari kali jumlah operasi kali jumlah perawat dalam tim. Makanya di situ harus tim, ya. Nah, kalau di intensif, misalnya ICU, NICU, PICU, dan seterusnya, adik-adik nanti cara penghitungannya seperti ini. Rata-rata jumlah pasien per hari kali jumlah jam perawatan per hari. Dibagi jam kerja per hari. Ya, nanti tolong di exercise. Nah, kalau ada kata-kata lost day, berarti kan tadi 86 per 279 kali jumlah kebutuhan. Jadi kalau ketemunya misalnya 20, dikalikan 86 per 279. 86 itu adalah hari libur dalam setahun, 279 adalah hari efektif dalam setahun. Tadi masih ingat ya, lost day itu namanya seperti itu. Jadi 86 itu yang libur tadi. Seterusnya rawat jalan juga seperti itu. Nantinya juga bisa menggunakan lost day ini 86 per 279 yang di sana ya. Jadi setiap pasien itu dirawat jalan tuh dilayani 15 menit. Kamar bersalin juga seperti itu. Jadi jumlah rata pasien per hari kali 4 jam. Kenapa 4 jam? Pasien itu boleh masuk ke rumah sakit kalau sudah infartu ya, pembukaan ya, minimal pembukaan 4. Sehingga nanti akan berjalan kira-kira 4 jam akan bisa kita layani. Ditambah lost day. Nah, itu tentang kebutuhan ya adik-adik. Saya yakin teman-teman di dosen, di Hantua sudah mengajarkan itu. Nah, yang berikutnya nanti dibaca di bab 9-10, saya bicara tentang beban kerja. Yang saya singkat pertama nama TMS. Nanti dibaca tentang Time and Motion Study. Jadi, penghitungan kinerja perawat. Ya, jadi kinerja perawat itu kalau Anda melihat di SIKI, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia, itu disingkat OTEK. O-nya observasi, T-nya tindakan atau treatment, E-nya edukasi, K-nya adalah kolaborasi. Nah, itulah yang dimaksud asuhan keperawatan pada pasien secara langsung. Saya sebut dengan direct care. Nah, indirect care itu biasanya melalui dokumentasi. Ya, ini beberapa hal. Jadi OTEK ini observasi, ya, kemudian treatment, edukasi, kemudian kolaborasi. Ini tindakan asuhan direct care kita. Jadi kita mengajari pada pasien keluarga dengan COVID itu masuk tindakan perawatan. Nah, itu masuk nanti hitungannya. Sedangkan yang tidak langsung misalnya Anda membuat laporan, menyusun dokumentasi, telepon, diskusi itu masuk di dalam tindakan itu. Nah, oke ya. Kemudian yang berikutnya ada work sampling dan daily log. Jadi ada 3 ini, nanti tolong digunakan di dalam menghitungkan beban kerjanya seperti apa perawat itu. Jangan lupa nanti di dalam MEN juga kita perhatikan tentang kinerja. Ada semua di buku saya tentang kepuasan pasien. Saya singkat RATER ya. Reliability, Assurance, Tangible, Empathy, Responsiveness, dan kepuasan kerja. Jadi KNWL, Quality Nurse Work Life. Nah, ini saya nulis banyak KNWL ini. Kalau Anda nanti tentang tahu, tolong browsing nanti di Google atau di Scopus, tulis saja Nur Salam KNWL, nanti akan keluar jurnal-jurnal yang pernah saya tulis tentang Quality Nurse Work Life, termasuk yang lainnya. Nanti bisa dilihat di sana, ya. Nah, itu yang M1. Jadi kalau kita harus mengumpulkan data M1 tentang men. Men tadi adalah perawatnya sendiri, seperti itu tadi menatanya. Kebutuhannya berapa, beban kerjanya seperti apa, kepuasannya seperti apa, ya, termasuk di dalam beban kerjanya seperti apa. Nah, ini menjadi catatan. Nah, yang kedua, di dalam menerapkan metode asuhan perawatan, Anda harus memperhatikan M2. Yang pertama, setting gedung. Contoh misalnya hari ini, kita ada musibah COVID ini, desain ruangan berbeda dengan desain ruangan yang rawat inap yang tidak menular. Itu jelas. Ya, ini menjadi catatan contoh. Misalnya juga kalau Anda melihat di rumah sakit itu kalau UGD, di UGD itu pasti ada 3. Ada farmasi, ada radiologi, ada laboratorium. Ini contoh setting. Nah, fasilitas peralatan misalnya, ketersediaan alat sarana prasarana itu menjadi penting. Kamar mandi contohnya.
Kalau pasien kelas 1, 2 tempat tidur, 1 kamar mandi. Kalau VIP, 1 tempat tidur, 1 kamar mandi. Kalau kelas 1, kelas 2, 4 tempat tidur, 1 kamar mandi. Kalau kelas 3, 6 tempat tidur, 1 kamar mandi. Itu contoh. Itu fasilitas. Termasuk alkes yang sekarang ini lagi masalah, misalnya APD. Jadi kemarin ada himbauan dari kita, dari perawat, dokter, dan seterusnya. Kalau kita tidak mempunyai APD yang memenuhi standar, jangan merawat pasien. Ini bukan mogok loh ya, dicatat ya, bukan mogok. Tapi harus punya APD yang standar, baru melakukan perawatan. Gitu ya. Jadi tolong menjadi catatan. Terus alat habis pakai, misalnya tadi ya obat-obatan, vitamin, dan seterusnya. Avegan yang sekarang di perusahaan pernah chloroquine ya, contohnya itu consumable yang lainnya ya. Nah, ini contoh di dalam studi saya di Hong Kong maupun di Taiwan, salah satunya tempat tidur pakai vinil, bagaimana kelambu sekarang ini juga sudah harus pakai plastik ya. Jadi bukan lagi kain kelambu itu. Karena itu adalah sumber infeksi. Ini untuk rawat biasa ya, kalau rawat pasien menular beda lagi. Anda lihat ini stopan. Jadi kita nggak boleh paralel. Untuk dalam satu bed itu saja, itu harus ada namanya seperti ini. Jadi minimal stopan itu harus ada 6, termasuk tabung oksigen dan seterusnya. Nah, ini yang membedakan kamar mandi, kamar pasien untuk rumah sakit dengan kamar hotel. Kalau kamar hotel nggak ada seperti ini. Ya. Nah, itu yang M2 ya. Jadi adik-adik nanti tolong dilihat di tulisan saya lengkap di sana apa yang harus dilakukan, termasuk APD-nya seperti apa dan seterusnya. Jadi ini yang menjadi catatan kita. Adik-adik juga saya tekankan untuk masker tidak perlu kalau kita memang tidak sakit ya, misalnya sedang flu nggak masalah. Jadi karena kemarin di dalam kajian WHO itu molekulnya itu sangat rentan, tidak kuat, sehingga rendah, sehingga nantinya itu dia tidak bisa bertahan lama di dalam udara. Dan dia tidak bisa menularkan melalui airborne. Yang banyak adalah droplet. Makanya air, termasuk gang kita dan seterusnya itu menjadi catatan. Ya. Ini peralatan ya, tadi kita perhatikan di dalam M2. Nah, sekarang kita bicara M3. M3 saya bicara ada 7 hal. Yang pertama adalah MAKP tadi. Jadi MAKP tadi sudah kita bahas apa itu MAKP. Salah satunya ini bukan MAKP ya. Ini sudah ada. Kemudian yang kedua ada tim. Ya, saya yakin dosen di SIGE sudah menyampaikan apa itu metode tim. Ya. Tim ini nanti ingat, kalau kita ruangan itu ada 5. Ada rawat jalan, rawat inap, IGD. Ya, saya ingatkan, ada rawat jalan, rawat inap, IGD. Kamar operasi, sama intensif. Tim ini tepat, ya, metode tim ini tepat untuk rawat inap, rawat jalan, kamar operasi. Ya, ini yang utama. Mungkin juga UGD, ya. Sehingga gambarnya tim seperti ini. Saya nggak bisa menjelaskan, nanti dibaca sendiri. Nah, primary nursing itu hanya cocok termasuk moduler itu untuk rawat inap. Ya, jadi moduler dan tim primer itu untuk rawat inap ya. Seperti ini kita lihat. Kemudian metode kasus Anda lihat itu seperti yang terjadi itu hanya khusus untuk intensif. Oke ya, saya ulang lagi. Kita ada area pelayanan di rumah sakit, ada intensif itu yang cocok metode kasus. Kalau UGD ya tim boleh juga kasus ya. Kemudian moduler tadi rawat inap ya. Nah, kemudian yang terakhir kita ada namanya manajemen, case management. Jadi atau manajemen kasus. Tolong dibaca adik-adik, apa sih manajemen kasus itu? Jadi kalau saudara nanti sudah melakukan metode primer, katakan dirawat inap atau tim, jalan saja enggak apa-apa. Tapi dari 20 yang Anda rawat itu, mana yang masuk di dalam kriteria pasien untuk dijadikan itu? Karena manajemen kasus itu artinya adalah untuk melakukan asuhan pada pasien yang mempunyai masalah klinis maupun non-klinis. Jadi bukan hanya masalah klinisnya, tapi non-klinis. Itu ya. Contoh pengertiannya itu.
Dan yang kedua adalah kata-katanya begini. Jadi ini case management, Anda perhatikan di sini, is not needed for every patient. Jadi yang kita perlukan adalah pasien yang benar-benar punya kriteria untuk dilakukan manajemen kasus. Apa kriteria yang nanti ada saya tuliskan? Nah, siapakah case manager itu? Ada beberapa persyaratan nanti. Nah, siapakah pasien itu? Yang punya high risk. Kayak sekarang ini pasien COVID, itu harus dilakukan manajemen kasus. Ya, yang kedua adalah biaya yang tinggi. Ya, jadi ini juga manajemen kasus. Potensi komplain yang tinggi. Misalnya anaknya pejabat, anak orang penting, itu harus di case management. Ya, ini beberapa persyaratan menurut saya high risk, high cost, sama high complaint. 1, 2, 3 ini menjadi catatan, itu harus masuk. Pasien-pasien COVID sekarang ini masuk dalam case management. Nah, apa tugas daripada case manager itu? Kalau Anda lihat di sini ada 6 tugas. Nanti dibaca sendiri. Mulai assessment utilitas sampai ke tindak lanjut pasca discharge. Jadi adik-adik nanti setelah dirawat, sampai pulang, sampai menyiapkan, sampai nanti mengedukasi keluarga bagaimana nanti kalau meninggal, nanti kalau sembuh, bagaimana isolasi. Itu tugas seorang case manager. Nah ini khusus ya pada kondisi sekarang memang harus namanya fungsi case manager. Nanti tolong dibaca sendiri yang sudah saya tulis ini tentang. Nah, itu yang pertama tentang MAKP. Jadi kalau kita lihat MAKP tadi tipenya apa sudah tahu semuanya ya. Mulai tim, primer, moduler, kasus ya. Kita lihat tadi ada manajemen kasus. Nah, yang kedua di dalam MAKP kita coba bicara tentang operan atau handover ya. Kalau kita melakukan operan, kita harus menggunakan SKP yang kedua. Ingat ya, SKP itu ada 6 tadi. Sasaran keselamatan pasien, mulai identifikasi pasien. Yang kedua adalah komunikasi efektif. Nah, inilah setiap operan nanti kita harus menggunakan namanya komunikasi efektif yang pendekatannya adalah SBAR. Situation yang bicara tentang pasien sampai diagnosis pasien, kemudian background, bicara riwayat pasien, misalnya pasien datang dengan COVID. Terus dia punya riwayat habis bepergian dari luar negeri. Itu namanya background. Terus assessment, suhunya berapa? Adik-adik perlu saya jelaskan ya di assessment ini, data terbaru, penemuan terbaru, COVID ini bukan hanya, jadi tandanya orang menyebut suhunya 38, ada flu, sakit tenggorokan, batuk, sesak, itu nanti. Tapi sebenarnya yang utama sekarang yang paling harus kita waspadai adalah hilangnya rasa pengecapan dan pembauan. Jadi dia tidak bisa membedakan bau itu, tidak bisa membedakan rasa itu seperti apa. Nah, kalau itu hampir penelitian yang terbaru, itu 3 kali kebenarannya dibandingkan yang saya sebutkan tadi. Misalnya suhunya tinggi dan lain sebagainya. Itulah khasnya pada COVID. Yang merupakan generasi ke-7 dari SARS ya. Jadi data terbaru nanti ada lihat di dalam assessment ini harus kita sampaikan. Pasien misalnya tadi ada tanda-tanda dan ada hilangnya rasa penciuman dan pengecapan. Nah, itu tanda khas. Nah, adik harus disosialisasikan. Nah, kemudian di dalam operan nanti kita harus bicara tentang rekomendasi. Nanti tolong jam sekian dipasang infus. Jam sekian tolong diberikan obat ini. Ada lihat, recommendation ini adalah suatu tindakan yang dilanjutkan. Saya ingin menyinggung pada pasien COVID ini, apa sebenarnya yang dilakukan di sana? Di sana dilakukan di perawatan itu isolasi, saudara. Sebenarnya hanya isolasi, yang diperbaiki adalah kondisinya tubuh, fisik, dan yang penting lagi adik-adik, pasien jangan sampai stres. Karena kalau dia stres, maka imunitasnya menurun dan itu rentan sekali. Sama perawat juga seperti itu. Jangan sampai stres. Istirahat cukup, tadi saya katakan. Gizi yang baik, aktivitas harus cukup. Nah, adik-adik di rumah juga harus tetap olahraga. 30 menit, apakah jogging, apakah treadmill, silahkan. Karena itu untuk menjaga. Nanti pasien sebenarnya waktu dirawat itu hanya memulihkan kondisi. Mungkin ada tambahan cairan, mungkin obat-obatnya memang belum ada.
yang dikatakan yang selama ini diberikan ada kloroquine dan lain sebagainya, mungkin obat-obat simptomatis lah, suhu dikasih ini ya begitu. Tapi yang utama adalah imunitas, bagaimana makannya, bagaimana pikiran kita. Orang sekarang ini dibumbui oleh perasaan-perasaan, misalnya di Malang atau di Sidoarjo, enggak ada yang ini, dibesar-besarkan. Sehingga masyarakat jadi ketakutan. Harusnya kita nggak usah takut. Kalau udah meninggal, kalau Anda baca ya nanti ya, pasien sudah meninggal, itu sudah dikafan, sudah dibungkus plastik, ya cairan sudah nggak bisa keluar, dan itu risiko penularan sebenarnya rendah sekali. Karena Anda nanti membaca, di sana sudah mati. Ya, COVID itu sudah mati kalau penelitiannya juga ini. Jadi nggak perlu takut. Masyarakat juga ini yang penting keluarga harus diajari. Jangan dibuka. Ya, jangan dibuka, enggak usah ini. Kadang kita terlalu ini, parno gitu ya, seperti itu. Nah, ini beberapa tambahan saya ya. Ini esbar tadi ya, yang tadi saya katakan esbar itu saya sudah menulis di buku saya, di lampiran juga ada ini. Nah, yang berikutnya adalah adik-adik harus mengelola tentang obat. Obat yang harus kita kelola ini di SKP yang kedua. Nah, yang penting obat itu supaya tidak salah, perhatikan gambar ini. Kalau Anda akan memberikan obat, pastikan namanya CG, checker giver. Jadi adik-adik sudah dari farmasi sudah dapat obat, nanti oleh senior saudara dicek, benarkah obat ini dengan 6 tepat. Tepat pasien, tepat obat, tepat dosis, tepat waktu misalnya. Gitu ya. Itu oke tepat baru dicawang, setelah itu barulah kita ke pasien. Nah, selama ini terjadinya MA, medication error, itu karena ini. Ya, tolong ini menjadi catatan kita, yang nanti adik-adik pengelolaan obat, termasuk nanti saat tadi berbicara, obat pada pasien COVID itu sekarang itu ya imunitas ditingkatkan, vitamin, multivitamin harus tinggi, makanan bergizi, ya, beberapa tambahan obat simptomatis, ya. Tapi juga yang penting lagi, obatnya adalah obat hati, ya. Jadi jangan stres, jangan takut, jangan merasa itu menjadi penyakit AIDS, ya, itu harus dibesarkan. Tugas Anda begitu ya ke masyarakat nanti, kalau jadi relawan. Nah, yang keempat, kita bicara di dalam MAKP nanti tentang diskusi pasien. Jadi kalau ada pasien misalnya COVID ini, kita harus mendiskusikan kondisi pasien. Yang di sana di dalam diskusi pasien itu ada 6 langkah ini. Yang nanti adik-adik akan praktekkan. Jadi pertama kita harus menetapkan pasien ini didiskusikan, misalnya diagnosisnya COVID seperti apa. Terus ada inform consent. Nah, kita harus menyajikan data-datanya. Misalnya keluhannya datang seperti apa. Kondisi sekarang seperti apa. Jadi data itu mesti ada data dari review atau assessment, interview, assessment pasien, diagnostik, hasil pemeriksaan. Anda harus bisa nanti bagaimana hasil swab-nya, bagaimana hasil ronsennya. Ya, jadi yang khas pada COVID ini ada di ronsen ya, paru-paru ya. Anda harus melihat paru-parunya seperti apa ya, karena yang diserang adalah SARS dulu, itu juga paru-parunya, Saudara. Makanya yang utama sebelum meninggal biasanya sesak. Ya, karena itu fungsi daripada paru-paru sudah kolaps ya, enggak berfungsi dengan baik. Nah, itu disajikan pada ini, setelah itu baru validasi data, bisa ke bed pasien kalau ada waktu. Seperti apa kondisinya, baru kita diskusikan, nah setelah diskusi baru disimpulkan, oh pasien ini perlu ini. Jadi yang kita diskusikan bukan hanya masalah klinis, misalnya dia takut untuk pulang, takut keluarganya diasingkan. Nah, ini juga menjadi diskusi. Ya, itu peran dari case manager nanti. Itu tentang ronde ya, Adik-adik ya. Atau saya sebut namanya case based discussion. Kita sebut dengan CBD ya. Jadi pada online sekarang ini kuliah kalau Anda pas profesi, yang bisa kita lakukan salah satunya adalah case based discussion seperti ini. Ya, untuk masalah-masalah kita nanti banyak bicara tentang COVID. Nah, supervisi misalnya. Ini harus dilakukan. Bagaimana leadership itu kita memberikan motivasi, kita menilai kinerja, kita menilai kepuasan parent. Kita bos-bos itu adalah burnout syndrome. Nanti juga ditulis ya, dilihat beberapa tulisan di jurnal. Nanti masuk Google aja, saya nulis banyak tentang BOS ini, burnout syndrome ya, itu beberapa hal. Nah, di dalam supervisi nanti yang harus kita lihat adalah aspek yang terakhir itu kita perhatikan. Jadi kalau kita mau supervisi, apa yang kita supervisi? Saya lihat di sini adik-adik lihat
RAA, Responsibility, Accountability, Authority. Atau orang Jawa namanya 3M. Mampu, mau, mampu, manut. Yang kita lihat itu. Kalau di sini responsibility adalah tanggung jawab. Kemudian accountability, kemampuan. Yang terakhir adalah authority, itu adalah patuh. Ya, kita melihat kinerja seseorang dari situ. Kalau sudah kita melihat seperti itu, baru kita melakukan namanya 3F. Jadi evaluasi itu 3F itu. Fair, tunjukkan kamu tadi waktu ke pasien cuci tangannya tidak sesuai. Itu namanya tunjukkan salahnya. Yang kedua feedback. Berikan feedback. Kenapa Anda melakukan itu tadi? Harusnya seperti ini. Berikan petunjuk itu. Nah yang ketiga F yang berikutnya follow up. Besok tolong Anda ulangi lagi. Besok tolong kerjakan lagi. Nah itulah isi dari supervisi yang saya sering pesan namanya 3F. Fair, feedback, follow up. Ya, tolong ini menjadi catatan adik-adik semuanya. Setiap kita pada siapapun harus melakukan itu. Nah, yang keenam, di dalam MAKP yang harus kita kumpulkan datanya adalah tentang discharge planning, mulai pasien masuk sampai pasien KRS. Jadi kalau pasien masuk, apa sebenarnya prosedur yang kita lakukan? Jadi pasien masuk itu kan biasanya dari IGD atau rawat jalan, baru masuk ke rawat inap, gitu ya. Atau dari IGD, biasanya ada pindahan dari rumah sakit lain. Atau kecelakaan di jalan, dibawalah di IGD. Tapi kalau kita dirawat inap, biasanya pindahan dari IGD maupun rawat jalan. Nah, begitu pasien sudah masuk, waktu pasien masuk, komunikasinya pakai SBAR adik-adik. Tadi masih ingat ya SBAR ya? Situation, Background, Assessment, Recommendation. Nah, begitu pasien masuk, yang harus kita siapkan ingat ada 7 ini. Jangan kita sebagai perawat profesional, yang kita siapkan hanya nomor 7. Tempat tidur, jangan. 1 sampai 6 harus disiapkan. Jadi lembar pasien masuk, buku status, nursing inform consent, lembaran tata tertib, lembar tingkat harus kita siapkan. Nah, kalau pasien sudah masuk, adik-adik semuanya, harus kita lakukan namanya 3P. Singkatan saya 3P. Pertama, berikan pengenalan. Nanti tolong dibaca, di buku sudah saya tuliskan. Pengenalan itu apa saja? Pengenalan pada tempat maupun orang. Pak, Bu, pasien misalnya. Bu A, Bu B, atau Bu si Fulan, nanti di sini akan dirawat di ruangan kelas 1. Sarananya seperti ini dan seterusnya, kamar mandinya di sini dan seterusnya. Terus nanti yang merawat itu adalah, itu perkenalan. Dokter ini, perawatnya ini, yang jaga ini. Itu namanya P pertama. P yang kedua, peraturan-peraturan. Jadi kita harus menyampaikan, peraturannya seperti Ibu. Besuk sekarang misalnya, jangan lagi besuk terlalu sering. Misalnya di pelayanan, tidak boleh, harus 1 orang. Contoh itu. Ya. Nah, yang ketiga adalah penyakit. Kita harus menjelaskan kepada pasien, Ibu ini menderita penyakit katakan A atau COVID. Jelaskan apa itu, sebabnya apa, penanganannya berapa lama, di sini nanti MRS sampai berapa lama, itu harus dijelaskan. Prognosisnya seperti apa, dijelaskan. Nah ini makna pada pasien masuk. Ya. Jadi tolong, formnya sudah saya buat di buku, nanti dibaca di sana. Nah pada saat pasien dirawat, kalau dirawat kita hanya edukasi. Ini khusus pasien mau pulang, jangan lupa, ini saya singkat namanya methods. Jadi kalau pasien mau pulang itu, tolong berikan metode. Pertama adalah medication. Obat-obat yang harus diminum apa. Lingkungan, misalnya sekarang ini, lingkungannya jangan pengap, harus ada ventilasi, nantinya suhu udara juga harus masuk, harus berjemur, dan seterusnya. Treatment, tindakan-tindakan apa? Misalnya pemberian nutrisi, pemberian asupan vitamin. Kemudian lifestyle, gaya hidup. Nah, sekarang ini yang biasanya konko-konko, nongkrong, makan di coffee, dan lain sebagainya. Nggak boleh lagi, itu namanya lifestyle. Ya. Terus yang berikutnya adalah O di sini yang kita sebut adalah rujuk. Jadi kalau Anda tahu ada orang sini apakah ODR, ODP, apalagi ODP ya, termasuk harus dilakukan screening, PDP ya, pasien dengan pengawasan itu nanti harus dilakukan swab untuk memastikan pasien positif atau tidak. Nah, D-nya adalah diet. Jadi diet. Jadi kita lihat lifestyle tadi adalah aktivitas juga.
diet ini juga menjadi catatan. Jadi dengan kondisi di rumah ini, tolong makannya jangan terus makan, tapi kurang aktivitas. Itu juga nggak baik. Apalagi Bapak, Ibu, Saudara nanti diingatkan, makannya harus dikendalikan, yang punya diabetes, ya harus tetap patuh pada semuanya. Ya. Nah, pengumpulan data yang ketujuh, yang terakhir di sini adalah dokumen. Jadi dokumen yang kita perlu kumpulkan apa? Salah satunya adalah CPPT, catatan perkembangan pasien terintegrasi. Jadi kalau adik-adik nanti lihat di rumah sakit ada CPPT, ada assessment, ada SDKI, ada SIGI, SLKI, sudah diajarkan termasuk inform consent. Nah ini menjadi dokumen yang kita lakukan. Misalnya beberapa hal ya, tolong ini menjadi dokumen-dokumen yang misalnya kalau dokumen itu tujuannya untuk apa? Nah seperti ini ya. Dan dalam dokumen nanti Anda baca beberapa jenis dokumen ini, ada dokumen POR, ada SOR, dan seterusnya. Ini pesan saya, kalau menulis sesuatu jangan menghapus. Kalau salah dicoret. Jangan menulis mengkritik pasien. Misalnya pasien MBL, memble, enggak boleh. Pasien kurang ajar, enggak boleh ya. Jadi harus koreksi segera mungkin, catat fakta, jangan perkiraan, jangan kosong. Harus dapat dibaca, harus ada terang, nama terang, tanda tangan ya. Nah, itu yang M yang ketiga ya, tadi tentang MAKP ada 7, ingat MAKP tadi operan, kemudian ada ronde, ada supervisi, ada obat ya, ada desain, yang terakhir adalah dokumentasi. Nah, di Money ini nanti kalau saudara punya suatu perusahaan besar ini tolong perhatikan. Seperti saudara aja, keuangan ini untuk apa sih? Untuk operasional, untuk manajemen, dan untuk pengembangan. Jadi ini beberapa aja. Nah, yang penting di sini di bab 5 mutu, nanti di buku saya di bab 11. Ini yang tadi kita katakan. Nah, di mutu ini adik nanti lihat singkatan saya namanya STIP. Ya, singkatannya saya kutip ya. Dari STIP ya, dari Institute of Medicine, IOMA ya. Itu di Amerika, apapun yang kita lakukan harus safe. Harus tidak boleh menunda-nunda. Harus terampil, efektif, efisien, fair, dan patient center. Jadi pelayanan yang berfokus pada pasien. Nah, adik nanti lihat tentang instalasi, misalnya kalau kita bicara gawat darurat, ada indikatornya. Ya, nanti wordnya kalau sebelum saya kirim ke Pak Uda, nanti saya kirimkan. Jadi, kalau kita merawat di UGD, indikator mutunya ini. Misalnya, angka keterlambatan pelayanan pertama. Jadi, pasien datang itu jangan lebih dari 5 menit baru dilayani. Masa infus itu pasti biasanya tidak boleh lebih dari 2 kali. Contoh itu. Kesalahan transfer harus 0 kali. Kesalahan pengambilan darah harus 0 kali. Angka kesalahan pemberian obat harus 0 kali. Jadi itu. Kalau kita dirawat inap biasanya plebitis 5%. Dekubitus termasuk 1,5%. Nanti ada ya. Adik-adik lihat jatuh, obat, dan seterusnya. Ya. Kalau di ICU juga beda lagi. Bagaimana pengambilan blood gas. Nah ini nanti tolong dibaca saja. Termasuk di OK juga begitu. Ini sudah kita buatkan online-nya. Ini contoh aja nanti kalau Anda lihat. Itu bisa di-upload, bisa di Android, nanti digunakan untuk itu software. Dan P yang ketiga, jadi P1 tadi pengenalan, P kedua peraturan, dan termasuk di dalam asuhan itu, ya yang berikutnya adalah tentang clinical pathway. Jadi bentuknya clinical pathway seperti ini. Jadi assessment pasien, nanti ada harus paham itu nanti. Jadi kalau melakukan asuhan pada pasien, tolong clinical pathway yang penting. Termasuk nanti misalnya diagnosis perawatan, ini sudah kita gunakan diagnosis pakai SDKI. Diagnosis sebenarnya kode gangguan mobilitas fisik. Ini kode diagnosisnya, ada semuanya. Kemudian ini contohnya, nanti dibaca yang tadi saya bicara OTK ya, ini ya. Misalnya kalau ini, misalnya posisi ini di dalam psiki ya, ini psikinya. Dukungan mobil ini psiki, ya. Ini psiki yang kita lakukan. Kemudian ada, ini adalah SLKI. 3 S-nya ya, SDKI, psikis, sama SLKI. Ini SLKI contoh. Jadi ini nanti yang kita pelajari itu harus digunakan nanti di dalam clinical pathway. Apa sih clinical pathway? Adalah pedoman panduan pelayanan pada pasien. Jadi dalam menerapkan MAKP harus sesuai itu. Ya, termasuk seterusnya ini. Nah, di M yang kelima, data yang kita kumpulkan itu adalah
6 ini. Jadi mulai identifikasi pasien sampai risiko jatuh. Saya mudah-mudahan teman-teman dosen juga sudah memberikan pelajaran tentang 6 SKP. Jadi identifikasi pasien tadi misalnya gelang. Terus komunikasi efektif tadi ada 4 sebenarnya yang tadi saya jelaskan tentang hands up atau serah terima informasi. Tadi saya hanya mencontohkan operan. Tapi ada 2 lagi, pengalihan tanggung jawab dari dokter kepada perawat atau kita melaporkan pada dokter atau profesi lain dan kemudian pindah ruangan, maka kita harus menggunakan SBAR yang tadi saya ceritakan itu, ya. Ini beberapa di SKP yang kedua. Ini tadi CPPT ya, contoh CPPT, nanti kita lihat di situ. Ini sudah online. Nah, yang berikutnya adalah waspada obat ya, adik-adik nanti tolong perhatikan ada LASA namanya, look like, sound like. Kemudian ada lagi kewaspadaan pada tindakan. Jadi ada 3 sign in, sign out, time out, sign out. Sebelum induksi, sebelum membedah, sebelum keluar ruangan. Maka harus diperhatikan ya. Kemudian yang ini penting di era sekarang ini adalah pencegahan infeksi ya. Berapa tindakan sekarang ini yang harus kita anjarkan adalah kewaspadaan standar ya, terutama bagaimana dalam cuci tangan. Jadi kita ada yang kita namakan 2 sebelum, 3 sesudah. Ini saya ingatkan aja. Sebelum kontak dengan pasien, before aseptic task ya, atau tindakan, tapi sesudahnya adalah berkontak dengan pasien, kontak dan sebagainya. Sekarang setiap saat tolong endorse cuci tangan. Nah, yang keenam SKP-nya adalah tentang jatuh, resiko jatuh, yaitu yang tadi kenapa pasien jatuh dan seterusnya ini. Nah, itu mutu yang pasien CT, tolong ingat juga kepuasan, nanti tolong dimasukkan. Kemudian di sini ada rater, tadi saya cerita rater itu apa ya. Kemudian self care, index cash ya nanti, jadi perawatan diri. Comfort, nyeri ya, nyeri pasien itu nanti ada ukurannya yang kita namakan, ini ada age scale ya, untuk pasien dewasa, ada FLAC untuk anak, bayi, NIP, neonatal infant pain scale, tidak sadar BPS. Nanti dilihat di tulisan saya sudah ada di sana. Kecemasan pasien ya juga menjadi catatan yang penting. Jadi era sekarang ini singkatannya namanya SAS ya. Sang Self-Rating Anxiety Skill. Jadi ini menjadi catatan penting. Terus ada perilaku pasien tentang kepuasan pasien. Jadi tolong ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan nanti supaya kita bisa melihat kondisi daripada pasien itu sendiri ya. Nah, berikutnya di sini kalau kita perhatikan ya. Nah, tahap pertama tadi adalah pengumpulan data. Nah, tahap yang kedua kita masuk pada analisis SWOT. Saya nggak bisa menjelaskan secara detail, mudah-mudahan sudah disampaikan tentang analisis SWOT yang nantinya ada kolom seperti ini, namanya IFAS internal factor, yang di sana adalah IFAS itu seperti ini. Jadi ada strength, weakness, opportunity, dan seterusnya itu. Ini bobotnya nanti ada 1, dan ratingnya itu penilaian kita. Jadi kalau menurut Anda baik, 4, baik, sangat baik 4, baik 3, dan seterusnya itu. Skornya nanti juga kita lihat di dalam diagram layang. Nah, hasilnya ini yang penting saudara, adik-adik semuanya. Kalau kita posisinya misalnya pada posisi misalnya seperti ini, tidak perhatikan, misalnya kita pada posisi WO, ini berarti ada masalah-masalah kelemahan internal. Jadi misalnya kenapa terjadinya penularan pada perawat dalam penanganan pasien COVID ini, berarti ada masalah-masalah di situ. Salah satunya mungkin apakah ketidakpatuhan daripada perawat untuk cuci tangan, APD, atau tenaga kesehatan. Yang kedua, apakah memang desain daripada rumah sakit itu sendiri. Nah, ini beberapa hal yang harus kita lihat ya. Sedangkan di SO sebenarnya nggak ada masalah, tapi perlu meningkatkan. Yang ST, kalau Anda lihat di SWOT tadi, ST ini, diversifikasi. Jadi perlu perubahan-perubahan. Nah, yang paling bahaya kalau kita pada posisi WT, weakness dan ancaman. Nah, ini harus menjadi catatan kita. Nanti
Tapi yang bisa kita lakukan sebenarnya harusnya kita posisi di sini yang lebih baik ya. Contoh di dalam melihat suatu persoalan misalnya nomor satu. Jadi di dalam MAKP ini nanti kita harus menggali masalah-masalah apa sih yang terjadi itu. Misalnya banyak keluhan atas lambatnya pelayanan. Misalnya antrian, evaluasi sistem pelayanan kurang, belum ada mekanisme pemantauan kualitas, sistem dan prosedur pelayanan belum sepenuhnya. Nah, kita di dalam manajemen harus banyak mengeksplor persoalan-persoalan itu, ya. Misalnya sekarang, kenapa keterampilan perawat masih kurang? Belum terciptanya sistem penyegaran. Kenapa banyak kasus misalnya perawat banyak yang terinfeksi sehingga meninggal? Nah, itu harus dicari penyebabnya, ya. Itu beberapa, ya. Keramahan petugas yang kurang. Kenapa? Belum optimalnya proses belajar organisasi, belum ada sistem reward dan seterusnya. Itu beberapa sehingga nanti akan kita prioritaskan dengan namanya yang SFF ya. Nanti ada di buku tolong dilihat sama ada nama CARS ya, capability, accessibility, relevancy dan legality ya. Itu tahapan yang ketiga yang tadi kita harus mengidentifikasi suatu masalah ya, Adik-adik. Jadi identifikasi masalah. Tahapan kedua tadi analisis, ya. Yang ketiga masalah. Jadi masalah harus ditampaikan itu, termasuk prioritasnya. Nah, prioritasnya nanti menggunakan ini atau menggunakan ini, ya. Nah, tahapan keempat, yang terakhir kita bicara tentang perencanaan. Jadi di dalam metode asuhan perawatan itu nanti kita harus membuat suatu perencanaan. Kalau kita posisinya WO, model perencanaan kita adalah progresif. Kalau posisinya SO, maka kita harus agresif. Kalau posisinya ST, maka diversifikasi. Kalau posisinya WT, maka harus bertahan. Itu contoh ya. Nah, nanti program kerja itu kita buat M1 sampai M5 ini, yang nantinya akan kita buat seperti ini. Misalnya M1 tujuannya apa, targetnya apa, programnya apa. Jadi di dalam MAKP nanti harus punya target indikator. Jadi indikator ini penting, tujuannya apa, terus tadi misalnya mengembangkan atau agresivitas ya. Targetnya apa? Dan ini harus dicapai. Misalnya plebitis tadi harus 5%. Maka nanti program untuk mencapai supaya plebitis tidak lebih dari 5% gimana? Supaya penularan misalnya ISK kurang dari 1,5% seperti apa? Nah, ini namanya target. Dan itu harus sesuai program ini. Nah, kemudian ini contoh. Jadi waktu praktek profesi nanti adik-adik, Anda akan membuat namanya Gancat. Ya, Gancat itu seperti ini. Ada sekitar 19 kegiatan yang intinya ada ini. Pengorganisasian kelompok sampai diseminasi awal. Yang merah-merah inilah yang nanti akan dihadiri oleh supervisor. Itu harus tertulis, terplanning dengan baik. Pengumpulan data sendiri 1 minggu. Setelah itu diseminasi awal minggu kedua dan seterusnya. Ini contoh dalam praktek manajemen. Nanti MAKP, Anda pasti menerapkan ini contoh Gancat, dan ini harus dipatuhi. Saya kapan ya penerimaan pasien baru? Saya kapan pengelolaan obat? Saya supervisi kapan? Saya timbang terima kapan? Dan seterusnya. Ada semuanya. Itu namanya jadwal online kita. Nah, setelah itu kalau Anda praktek nanti akan melaksanakan pelaksanaannya. Di dalam pelaksanaannya harus tertulis bagaimana kegiatan itu berjalan sampai evaluasi ya. Usualasi seperti apa dan seterusnya. Nah, ini yang terakhir kesimpulan. Setelah ini nanti pertanyaan, perlu penataan ketenagaan. Jadi yang utama tadi adalah kita perlu penataan ketenagaan, sarana prasarana, metode pelayanan keuangan dan pemasaran. Yang kedua, implementasi MAKP harus secara konsisten. Jangan sampai hanya program saja setelah itu berhenti. Yang kedua, ketiga adalah pengawasan terhadap kinerja dan ukuran. Jadi harus ada supervisi. Jangan sampai pelaksanaan ini tidak ada di supervisi gitu ya. Yang terakhir di sini adalah harus memperhatikan sistem penghargaan, ya, sistem reward system dan punishment. Jadi kalau dia tidak melakukan itu apa punishment-nya? Nah, simpulan paling akhir untuk membangun MAKP ini kita termasuk saudara nanti harus kuat ya. Istilah kuat saya adalah harus ada kemauan. Sama ya, adik-adik tadi kita sudah bicara perubahan itu seperti itu, minimal motivasi jangan pernah putus. Ya.
Yang kedua, harus punya effort, action, langkah-langkah. Jangan kita hanya konsep tapi nggak ada actionnya. Oh, bahasa Inggris saya masih 400, bagaimana menjadi 500? Maka saya harus khusus, namanya usaha. Waktu, Anda harus punya waktu yang ekstra. Yang berikutnya adalah alat, sarana, prasarana. Harus menyediakan itu. Dan yang terakhir adalah kita harus punya kekuatan tenaga. Nah, ini menjadi catatan kita dalam hal ini. Ya, ini beberapa hal catatan kuliah pada hari ini. Bagaimana MAKP kita bisa berjalan sehingga kita nanti akan bisa melakukan perubahan-perubahan di dalam pelayanan. Oke, baik itu kuliah saya. Sekarang saya ingin mendengarkan pertanyaan saudara. Silahkan yang bertanya, untuk sound-nya bisa di-off, jadi diaktifkan ya. Untuk mood-nya diaktifkan. Silahkan, saya berikan kesempatan untuk pertanyaan. Monggo. Bisa. Selamat pagi. Siapa? Selamat pagi, Prof. Mohon Selamat izin, pagi. saya Ya, kebetulan Erna. Ini Erna. belajar sama adik-adik dengan adik-adik semester Oh, 8, Prof. matur suwun nggih, Bu Siap. Erna, nggih. Monggo Ibu, monggo silakan. Siap. Siap. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke saya. Siap. Untuk kesempatan pertama, monggo Siti Akhirusana. Silakan kita berdiskusi Monggo. dengan Prof Nur. Siti, monggo Siti. Ya, terima kasih Bu Erna, nggih. Nggih. Ayo Siti ya, silakan. Suaranya nggak jelas, Siti. Mungkin. Siti, suaramu putus-putus, Nak. Ya. Putus-putus. Mungkin dilewati dulu, Bu Erna, nggih. Atau yang lain, nggih. Mungkin Monggo. kesempatan yang Iya. Siti, kita ini yang kedua dulu ya untuk Uslifatul, monggo sambil Siti memperbaiki jaringannya. Nggih, monggo. Uslifatul, silakan. Uslifatul. Ya, Bu, Pak. Oke, silakan. Ayo. Selamat pagi, Pak. Mohon izin bertanya. Nama saya Uslifatul. Kan ada protokol buat jenazah corona, tetapi keluarga minta dimandikan di rumah, dimandikan sendiri, dan sempat menciumi jenazah. Bagaimana keputusan dengan memperhatikan asas etik pada pasien, dan bagaimana kita seorang perawat untuk mengedukasi keluarga pasien tersebut? Terima kasih. Oke. Masih kita tampung dulu Bu Erna nggih. Nggih, siap. Kemudian pertanyaan berikutnya silahkan. Oktarina. Siap, selamat pagi. Ya, Oktarina. Monggo. Ya, Oktarina. Ya. 16180, mohon izin bertanya. Melanjutkan pertanyaannya dari Mbak Uslifatul, saya sempat baca berita, Pak, bahwa ada warga yang menolak untuk pemakaman pasien corona di wilayahnya. Pengambilan keputusan yang tepat dengan memperhatikan asas etik pasien tersebut itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Sebentar. Oktarina, sepertinya pertanyaannya sama dengan pertanyaan pertama ya. Buat adik-adik mahasiswa, mungkin lebih pada bagaimana konteks materi di dalam metode asuhan keperawatan profesional. Ya, monggo kesempatan berikutnya Aditya. Silakan Aditya. Ya silakan ya. Mohon izin Prof. Izin bertanya, nama Aditya. Izin yang saya tanyakan sehubungan dengan planning of action tadi, POAC. Untuk di era milenial saat ini, itu apakah dalam penentuan kebijakan atau keputusan itu pengalaman lebih dibutuhkan daripada pengetahuan update informasi? Seperti yang kita tahu di ruangan itu kan masih banyak ditemukan atau mungkin masih seperti Karu itu pendidikannya mungkin masih ada yang diploma, sedangkan yang perawat-perawat lainnya itu sudah ada yang strata. Itu mohon izin bagaimana cara biar bisa menyelaraskan tersebut, mohon izin Prof. Siap. Oke. Putri, silahkan Putri. Ya, silakan, monggo. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, ya silakan. Bagaimana penentuan atau pemilihan leader
kepala ruangan dalam era milenial saat ini? Apakah berdasarkan masa jabatan atau pengalaman, atau disesuaikan sesuai stratanya mereka? Terima kasih. Oke. Mohon izin, Prof. Apakah dijawab, kita sampai... Oh, siap. Dijawab dulu ya, Bu Erna. Nggih. Baik, Siap. Uslifatul sama Abtariana, saya ingin menjawab pertanyaannya hampir sama. Jadi yang harus kita lakukan, satu, jenazah tidak boleh dibawa ke rumah. Itu kebijakan. Karena itu tidak akan ada, ya, tidak boleh. Kalau dia belum dimandikan, sudah jadi pulang itu harus sudah kondisi sudah dibungkus plastik secara steril dan seterusnya itu. Kemudian kalaupun dibawa ke rumah, kemarin sudah dikatakan jadi di rumah itu tidak boleh lebih dari 3 jam. Ya, 3 jam maksimum 5 jam harus segera dimakamkan. Nah, waktu pemakamannya pun itu juga harus petugasnya menggunakan APD. Tapi ingat bahwa COVID ini pada saat pasien meninggal sebenarnya sudah tidak ada. Dan itu sudah tidak bisa bertahan, dia juga mati. Nah, ini beberapa. Nah, tugas kita sebagai tenaga kesehatan pada era tren sekarang ini saya pesan banyak, kita harus mengedukasi kepada keluarga. Jadi mengedukasi kepada keluarga, satu, untuk tidak membuka jenazah yang sudah dimandikan tadi. Kedua, yakinkan bahwa penyakit ini memang menular, tapi dengan pencegahan yang baik, kita tidak usah terlalu parno istilahnya. Paranoid terlalu berlebihan. Ketakutan yang berlebihan, ini tidak ubahnya seperti penyakit infeksi kayak influenza, kalau DH dan lain sebagainya, itu yang harus kita cegah. Dan penularannya pun bukan pakai airborne, jadi mulai udara. Yang paling besar adalah droplet. Droplet itu sentuhan dan lain sebagainya. Itu kita hindarkan di situ. Oleh karena itu, edukasi. Yang kedua, kondisi kita harus diperbaiki. Kondisi fisik, makannya, aktivitasnya, ya, tidurnya juga begitu. Nah, termasuk olahraganya. Sampai kondisi psikologis sosial jangan stres. Nah, masyarakat jangan sampai melakukan stigma. Stigma itu, jangan itu harus dikucilkan dan sudah tidak bisa. Ini bukan penyakit gaib, tapi ini semuanya adalah musibah. Tadi sudah saya katakan, Anda lihat nanti PR saya, melihat di Al-Hadid, ya, ayat 22, 23 dikatakan, semua musibah bencana yang ada di dunia ini termasuk pada kita maupun ya dunia ini termasuk pada kita, itu sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Jadi kita nggak perlu takut lagi kalau kita ini. Jadi kita harus optimis, pencegahan itu harus dilakukan. Jadi pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana jenazah di rumah, nggak apa-apa di rumah, tapi jangan dibuka, tetap aja di situ. Mungkin orang ada yang berkunjung dan seterusnya, jaraknya tetap dijaga jarak 2 meter, kita nggak menyentuh, ya, kecuali kita pakai APD yang lengkap, diedukasi, termasuk masyarakat jangan sampai menolak dengan catatan-catatan tadi. Ya, ini perlu saya sampaikan. Ya. Kira-kira gitu ya. Yeah. Kemudian Aditya, tentang plan of action, ya. Bagaimana kita, ya, kita kebijakan di dalam pengambilan keputusan, ya, terutama di dalam pengelolaan, ya, jadi pengelolaan SDM, ya. Jadi kalau saya singgung tadi adalah man, ya, man itu kita tadi saya tulis, ya, bahwa model asuhan itu bisa berjalan kalau inputnya bagus. Nah, input itu salah satunya adalah perawatnya itu harus bagus. Nah, perawat yang bagus tadi saya sebut, dia harus punya aksi. Aksi tadi adalah attitude, knowledge, skill, dan internalisasi. Ada 3 ya? Ada 4 ya? Jadi aksi, attitude, knowledge, skill, dan internalisasi. Itu aksi. Yang kedua, dia harus updating informasi, otomatis dia harus punya namanya information capital. Apa information capital? Dia harus punya skillful dalam teknologi ini. Update terus pengetahuan-pengetahuan ini melalui internet. Karena sekarang ini tadi pengantar kuliah saya, sekarang kuliah nggak usah harus
di kelas seperti ini Anda bisa membaca, termasuk kuliah hari ini, Anda bisa membaca, nggak usah ini, cukup tanya aja. Nah, itu yang harus Anda lakukan di situ. Nah, kemudian yang disebut tadi adalah aksi, kemudian ada information capital, human capital ini ya. Nah, yang berikutnya adalah organizational capital. Harus membangun budaya kerja yang baik, kedisiplinan, tanggung jawab. Misalnya seragam. Misalnya hari ini kuliah yang luar biasa ya. Boleh kuliah di rumah tapi harus rapi misalnya. Seperti itu. Semuanya harus sesuai dengan ini. Jamnya sesuai. Itu namanya budaya organisasi. Nah, nanti di dalam keputusan termasuk bagaimana perawat dan lain sebagainya memang harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri 26 tahun 2019. Bahwa nantinya di seluruh pelayanan, perawat yang melakukan asuhan itu harus nurse. Jadi yang D3 nanti harus masuk ke nurse. Tahun 2026 ini. Yang nurse, ya jadi harus nurse. Nanti akan meningkatkan juga. Yang D4 juga seperti itu. Nah ini yang pertanyaan dari Adit tadi. Kemudian Putri tadi juga sama. Bagaimana kita menetapkan seorang kepala ruangan? Saya tadi sudah mengatakan, kita ini di dalam memproses seleksi, misalnya seleksi karyawan, seleksi pimpinan, itu katanya harus punya ya yang kita namakan ya dia harus mempunyai kualitas persyaratan. Kalau saya menekankan biasanya 4 syarat. Yang pertama adalah pendidikan. Jadi era sekarang ini pendidikannya harus minimal ya nurse gitu. Kalaupun D3 dia harus punya kompetensi-kompetensi yang khusus seperti itu. Itu yang saya katakan. Tapi bisa saja D3 dengan pengetahuan pengalaman yang ini, ya disilahkan. Yang kedua, pengalaman kerja. Jadi kita ini baru 2 tahun jadi perawat. Kemudian jadi kepala ruangan, atau jadi dekan, atau jadi pimpinan. Itu akan bingung. Kita ini harus belajar. Maka pengalaman kerja untuk kepala ruangan minimal lah, mungkin 5-7 tahun lah. Mungkin bisa 10 tahun. Biar kita ini belajar. Belajar dimarahi, belajar tidak senang, belajar misalnya ya sakit hati. Itu namanya kan belajar ya. Jadi sakit hati itu belajar, saudara. Jangan sampai nanti baper, ini sakit belajar itu. Supaya nanti tidak seperti itu gitu ya. Jadi yang pertama adalah pengalaman. Nah, pendidikan, pengalaman. Yang ketiga adalah sertifikasinya. Jadi dia harus punya sertifikasi tadi, pelatihan-pelatihan yang menunjukkan dia kompetensinya bagus. Nah, yang terakhir adik-adik harus menunjukkan kinerja yang baik. Kinerja yang baik itu apa? Saya sebut tadi 3M tadi. Mau, mampu, manut. Dia kita pilih karena dia ada motivasinya tinggi. Percuma kita milih kepala ruangan tapi malas. Punya syarat 1, 2, 3 tapi malesan. Gak punya konsep. Kemudian mampu. Dia punya kompetensi yang bagus untuk ini. Jadi jangan aja. Nah, yang terakhir ini penting. Manut. Dia harus patuh pada pimpinannya. Apalagi di militer, wajib itu patuh itu. Kita sekarang misalnya tadi ada baca di koran, maaf, seorang polisi tetap menggelar pesta pernikahan, langsung dicopot, langsung dicopot, langsung dimutasi. Untung nggak dikeluar copot dari polisinya. Ya itu salah satunya kita harus patuh saat ini seperti itu. Jadi saya ulang, untuk memilih seorang pemimpin tadi, karena pemimpin itu adalah tanggung jawab, maka 4 hal harus jadi catatan kita. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah pengalaman, yang ketiga adalah sertifikasi, nah yang terakhir adik-adik semuanya, itu harus kinerjanya yang baik, yang punya 3M tadi, yang kita masukkan adalah mau, mampu, dan manut, seperti itu. Itu Bu Erna, kira-kira silahkan. Baik, mungkin kalau bisa saya simpulkan dari pertanyaan yang Aditya, Prof. Kebetulan kami lebih banyak, kebetulan kami lebih banyak praktik di Rumah Sakit Angkatan Laut di RSAL, sehingga kadangkala situasi-situasi yang disampaikan oleh mahasiswa itu seringkali terjadi. Cuman mungkin perlu kita pahamkan kembali bahwa posisi kita sebagai, kalau Prof tadi bilang kalau di tempat kami itu protokoler gitu ya, senior junior, maka yang kita sebagai seorang junior, seorang perawat, meskipun kita lulusan nurse, maka
kita harus menunjukkan kinerja tadi yang disampaikan Prof tadi. Kinerja dulu, nanti pimpinan akan melihat bagaimana kita bisa menampilkan performa terbaik sesuai dengan kompetensi yang kita punya. Sehingga pada akhirnya itu bisa menjadi pertimbangan jenjang karir kita ke depan. Gitu ya, Prof? Setuju. Ya, setuju, Bu. Ya. Siap, siap. Bisa kita lanjutkan lagi teman-teman. Ada apa namanya di sini Kak Hitna Sri, silahkan. Silakan. Kak Hitna. Kak Hitna ini penyanyi ini ya. Selamat pagi, masih belum connect? Ya, silakan. Ya, silakan. Mohon izin bertanya. Jadi begini Prof, seperti yang kita tahu bahwa saat ini sedang mewabahnya virus corona dan banyaknya korban, sehingga membutuhkan banyak tenaga medis, khususnya perawat. Lalu bagaimana untuk pembagian shift dalam keadaan seperti ini? Apakah tetap membutuhkan perhitungan? Mohon izin untuk jawabannya, Prof. Oke, ya. Siap. Berikutnya Agus Handoko. Silakan Agus. Agus Handoko ini polisi, Prof. Nggih, silakan Mas Agus. Nggih, ayo. Mohon izin apa sudah masuk Bu suaranya? Sudah Mas Agus. Sudah. Ya. Mohon izin bertanya, Profesor, untuk tadi kan di slide ada materi untuk membangun kemampuan memimpin sebagai change agent. Saya ingin bertanya, untuk membangun core value pada diri sendiri dan menjadikan core value sebagai mindset yang baik itu seperti apa, Profesor? Dan cara penerapannya? Ya. Makasih. Mungkin sementara dua dulu, Bro. Boleh. Masih, Ya, siap. Baik, saya fokuskan terutama penghitungan tenaga ya tadi ya, Saudara Kaitna ya. Jadi dalam Kindusi tadi sudah saya katakan, penghitungan kebutuhan tenaga untuk rawat inap, rawat jalan dan lain sebagainya itu beda-beda rumusnya. Kalau kita masuk pada kondisi virus corona ini pada pasien-pasien itu masuk dalam intensif. Jadi kalau kita masuk intensif berarti kita harus tetap berhitungan 1 pasien 1 perawat atau 1 pasien 2 perawat. Seperti itu. Dan itu jamnya juga nggak boleh lama. Maksimum perawat itu berkontak dengan pasien atau melakukan asuhan itu sudah ada aturan tidak 6 jam lagi tapi 4 jam. Gitu kan. Sehingga penghitungan yang kita gunakan adalah formula, tadi nolong dibaca, formula yang intensif tadi. Jadi ya, rasionya 1:1 itu seperti itu. Nah ini ya, tolong nanti ini yang perbedaannya. Terus pertanyaan apakah tidak ada, dalam situasi force majeure seperti ini, bisa saja ada suatu kebijakan-kebijakan. Tapi kebijakan-kebijakan itu, tolong jangan mengorbankan suatu idealisme. Ingat ya, idealisme. 1, jangan mengorbankan keselamatan perawat maupun pasien. Ini menjadi catatan kita. Jadi kalau saya keselamatan pasien dan perawat itu tadi misalnya adalah tentang safety-nya kita. Itu. Jadi silakan kebijakan itu misalnya justru menambah perawatnya boleh. Termasuk tadi di UNER itu sudah ada robot misalnya untuk ngantar makan untuk ini itu cukup itu sehingga kontak dengan pasien bisa kita kurangi begitu. Tapi untuk interaksi masang input dan lain sebagainya tetap kita lakukan. Nah, kebutuhan ini misalnya tadi ini yang kebetulan saya tugas ini yang perawat yang ahli dalam masa input tidak ada. Berarti kita perlu mendatangkan yang lain. Nah, itulah kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa dilakukan. Ya, jadi ini beberapa penghitungan kebutuhan tenaga. Jawaban saya masuk di dalam kebutuhan untuk intensif. Gitu ya, Kak Hitna ya, kira-kira jawaban saya. Kemudian Agus Handoko di Korps Polisi, Mas Agus. Jadi tadi slide saya adalah bagaimana membangun sebagai change agent, itu kita harus punya namanya core value. Core value itu adalah nilai-nilai yang inti yang ada di dalam diri kita. Contoh misalnya gini, saya contohkan ini Mas Agus. Saya itu kalau kuliah biasanya jam 6 Mas Agus. Jam 6 tepat gitu ya. Jam 6 tepat itu saya konsisten. Jadi kalau mahasiswa misalnya dia terlambat 15 menit biasanya, itu saya menutup untuk tidak boleh masuk kuliah. Nah, itu saya membangun core value untuk membangun apa? Suatu tanggung jawab dan disiplin.
Saya yakin di korps polisi juga seperti itu. Di korps tentara juga seperti itu. Ya, di angkatan udara, laut maupun darat itu seperti ini. Nah, jadi yang dibangun ini namanya core value. Kemudian yang berikutnya saya contohkan. Tadi Bu Erna menyontohkan bagaimana kita ini supaya diakui oleh senioritas kita, maka kita harus membangun core value. Core value yang saya inginkan, contohnya saya sering menyebut namanya 3H. H pertama ini yang kita bangun namanya humble. Ayo kita core value kita bangun yang rendah hati. Tidak sombong, tidak menonjolkan. Nah ini menjadi penting. Orang pasti senang kalau begitu. Tadi Bu Erna menyatakan itu. Nah yang H yang kedua, ini penting. Honest. Harus jujur. Jadi kata-kata honest ini sulit loh saudara. Ya adik-adik semuanya. Siapapun, dimanapun, kita harus jujur. Sesuai amanah. Contoh saya misalnya saya di organisasi ini, misalnya di PPNI, saya misalnya pengeluaran uang itu masuk ada banyak miliaran misalnya seperti itu. Tapi serepes pun, sepeser pun, kalau uang itu bukan hak saya tidak akan menyentuh uang itu. Dan itu sudah ada mekanisme. Saya nggak bisa mengeluarkan seenaknya, merintah ini nggak bisa. Saya misalnya bawa bukunya, ATM-nya di bawah bendahara, sehingga saling mengontrol. Ini contoh. Jadi kejujuran ini, ya itu kejujuran yang lain dalam kata ucapan kita. Jadi kalau misalnya kita maaf saya terlambat karena memang ada keluarga yang sakit, itu betul, tidak bohong gitu ya. Kita sering berbohong seperti ini. Nah ini contoh. Hal yang berikutnya yang kita bangun adalah helpful. Jadi core value yang harus kita bangun di sini adalah helpful. Kesediaan untuk membantu, kesediaan untuk memberi. Ini yang harus dibangun terus. Bagaimana perawat ini kita tidak meminta dalam kondisi seperti ini. Coba ada yang perawat mengeluh, enggak ada. Kita tidak meminta tapi memberi. Memberi apa? Memberikan pelayanan, asuhan, caring yang terbaik. Nah itulah core value itu akhirnya menjadi mindset kita, menjadi perilaku dalam diri kita, yang itu saya jalani dalam setiap harinya. Itu Mas Agus. Jadi sehingga misalnya Anda punya mindset, misalnya saya harus bangun pagi, setelah bangun pagi, saya harus sholat malam, saya harus sholat subuh, saya harus ke kantor ini, saya harus melakukan ini. Itu namanya core value. Dan itu dilakukan secara terus-menerus, baik itu dalam kondisi kita nggak enak atau apa, ya terus dilakukan. Itu contoh, saya yakin di Korps Polri, Korps ini sudah berjalan dengan sangat baik seperti itu. Itu ya kira-kira yang bisa sampaikan untuk Mas Agus Handoko. Itu Bu Erna kira-kira. Baik, siap. Terima kasih Prof. Kebetulan kalau saya tangkap 3 hal ini yang seperti disampaikan Prof. Kebetulan saya juga ingin mencontohkan kepada adik-adik. Saya alumni S2 angkatan keempat Prof. Jadi saya sering kuliah pagi dengan kalau disampaikan Prof tadi siap. Kuliah pagi jam 6 itu suatu hal yang biasa. Jadi pada saat kita sudah punya komitmen untuk kita bisa mengupgrade kompetensi kita, kemudian sesuai kesepakatan di awal, maka itu menjadi nilai yang sebenarnya kalau dibiasakan itu menjadi sesuatu yang tidak sulit nih Prof. Betul. Katanya kita melakukan sesuatu itu jangan yang enak-enak, tapi sesuatu yang tidak kita senangi itu kita lakukan, pahalanya lebih baik itu. Alhamdulillah, amin. Dan itu yang saya tangkap dari seorang Prof yang sekarang sedang berbagi dengan kita. Harapan kami, saya dan adik-adik semua bisa belajar banyak, sehingga kalau itu sudah menjadi sesuatu yang menjadi kebiasaan, insya Allah orang itu akan menangkap kita sebagai pribadi yang betul. Seperti itu. Mindsetnya seperti itu gitu loh, Dek. Jadi, siap. Untuk pertanyaan berikutnya mohon izin. Monggo. Siap. Pertanyaan berikutnya silakan untuk siapa? Ika Putri, kemudian Siti tadi kalau sudah terhubung, dan yang terakhir Agni Pravita. Mohon izin ada difasilitasi mungkin berapa menit lagi sehingga kami bisa sampaikan bisa, tiga pertanyaan ini. Siap. 3 pertanyaan. Ya, setelah 3 pertanyaan. Siap. Monggo silakan. Siti dulu, silakan. Siti belum bisa ya? Halo, Selamat pagi. Siti belum. Halo. Siap.
Selamat pagi. Mohon izin bertanya, Prof. Saat ini kan kita tahu angka COVID-19 yang ada di Indonesia itu semakin naik dan angka kematian di Indonesia sendiri itu juga lebih tinggi dari yang lain, Cina yang pertama kali menerima wabah ini. Lalu apa yang salah dengan manajemen kesehatan di Indonesia sehingga angka itu terus meningkat dan sehingga membuat masyarakat itu panik seperti itu, Prof. Oke, ya, masih. Yuk. Oke. Berikutnya Ika Putri, silakan. Siap, Bu. Mohon izin bertanya. Selamat pagi, Prof. Mohon izin. Iya, Ika. Mohon izin kan untuk di area COVID ini itu bagaimana pelaksanaan sentralisasi obat pada area COVID pada saat ini, Prof? Oke. Pertanyaan terakhir, Afni Pravita, silakan. Silakan Afni, ya. Selamat pagi, Prof. Pagi, mangga. Mohon izin bertanya, dalam pelaksanaan planning manajemen, biasanya rumah sakit itu memerlukan pengeluaran. Nah, di rumah sakit ini menekankan pengeluaran dalam era COVID-19. Rumah sakit juga akan membutuhkan banyak perawat atau pembukaan rekrutmen besar-besaran dalam hal tersebut. Adakah saran dari Prof untuk menekankan pengeluaran dari rumah sakit untuk biaya gaji perawat tersebut? Oh, ini mau disumbang sama Afni, mohon izin. Siap, tidak mohon izin. Terima kasih. Terima kasih, Bu Erna. Saya jawab ya. Baik. Saudara Siti, jadi ini kelihatannya memang trennya COVID semuanya. Siap. Yang pertama, melihat kondisi ini, kalau saya menganalisis, saya hanya membaca aja. Kenapa kita ini angka kematiannya lebih tinggi, termasuk prosesnya juga lebih cepat dibandingkan Cina yang sekian, dan seterusnya itu. Yang kita lihat dulu, di Amerika itu juga sekarang itu sudah hampir berapa itu? 60.000 dan seterusnya seperti itu. 100.000, ya. 100.006 kalau enggak 100.010 seperti itu. Dan itu sekarang nomor 1. Nah itu kita lihat ini dari segi angka sakit dulu ya. Kenapa juga kita tinggi? Amerika hobinya adalah konko-konko, ya. Terus ajuk-ajuk gitu misalnya, minum alkohol bareng-bareng dan seterusnya dan seterusnya. Sama ini perilaku ini di Italia juga seperti itu. Yang dilakukan seperti itu, orang senang kumpul-kumpul dan lain sebagainya. Tapi kita lihat di Jerman, ini di luar ini. Jerman orang itu jarang berkumpul sama sekali. Dia nggak pernah kumpul, yang ada kerja dan lain sebagainya itu. Sehingga itu satu aspek ya kebiasaan yang ada. Nah, coba kita lihat sekarang di Indonesia. Dia pendidikannya, kita coba adik-adik nanti kalau sempat, ini saya tunjukkan nanti, yang rumahnya di daerah Tambak Wedi siapa? Ada nggak nanti ya? Saudara coba jalan, kapan beberapa hari itu saya ke sana. Kemarin lusa saya ke sana, tadi nanti juga Anda lihat sana. Itu semua warung, semua orang seperti tidak terjadi apa-apa. Padahal kalau kita lihat di Magetan, kemarin itu saya jalan di Magetan, di Kediri dan lain sebagainya, seperti tidak ada orang sama sekali. Rumah semuanya tutup, nggak ada dan seterusnya. Dia benar-benar patuh di dalam culture budaya itu, karena dia patuh kenapa? Bukan patuh karena mungkin mengerti, tapi patuh karena terhadap peraturan, aturan. Itu bisa juga. Patuh juga kalau kita patuh karena kita mengerti. Nah sekarang yang terjadi contoh kasus di Tambak Wedi, coba kita lihat seperti itu. Apa yang terjadi itu? Dia tidak tahu, dua-duanya. Dia juga seenaknya sendiri. Itu contoh nanti kalau saya bilang ini. Nah inilah akhirnya mengakibatkan angka sakit itu menjadi tinggi. Nah berikutnya, kenapa kematian menjadi tinggi yang terjadi di kita? Nah ini juga menjadi catatan kita. Sistem kekebalan, ya tadi saya katakan, mungkin kita ini angka stunting juga tinggi. Orang yang stunting, mohon maaf, kekurangan gizi, dan lain sebagainya. Imunitasnya juga rendah, saudara. Nggak bisa dibalikkan dengan tangan,
orang yang sering sakit gini-gini, ya sering sakit, akhirnya ya gampang sakit, ya gampang aja seperti itu. Ya itu karena juga proses yang panjang, yang tidak bisa kita samakan di sini dengan orang Itali, orang Amerika, dan lain sebagainya, atau orang Jerman, atau orang... Nah, Cina, kenapa angkanya begitu rendah? Karena satu, kepatuhannya luar biasa di sana. Ini yang menjadi catatan kita. Kepatuhan dia itu tidak berkomunikasi, tidak keluar rumah untuk melakukan sesuatu yang ini, itu benar-benar ditaati. Nah, sehingga sekarang sudah nggak ada itu. Nah, itulah yang berdampak terhadap risiko kematian itu sendiri. Dan banyak karena tidak menyadari kondisi positif, tidak sadar yang tadi saya ceritakan itu. Selain gejala-gejala tadi ada yang penghilangnya rasa sekarang ini. Rasa pengecapan maupun... Nah, akhirnya terjadilah seperti itu. Nah, sehingga mengakibatkan kematian itu juga semakin tinggi. Banyak perilaku-perilaku, banyak di dalam imunitas kita ini yang juga tidak bagus. Ya, nah yang terakhir adalah angka ketakutan. Jadi orang kalau sudah masuk rumah sakit, itu akan terjadi stres, saya nanti pasti mati. Coba bayangkan seperti HIV aja. HIV itu lebih bahaya, kenapa? Karena dia nggak ada obatnya. Kalau COVID ini kan bisa disembuhkan, banyak yang sudah berhasil dan tanpa ada gejala sisa, seperti itu. Nah, inilah yang mungkin harus diedukasi kepada masyarakat, harus punya optimisme. Harus saling menguatkan. Makanya informasi-informasi yang justru itu menyudutkan, menjelek-jelekkan, Quran yang kemarin saya lihat, kesalahan ini, tidak perlulah kita saling menghujat. Nggak usahlah saling menyalahkan. Nggak usah membesar-besarkan yang peristiwa matinya pasien COVID di Sidoarjo, yang ini hanya bupatinya. Itu kan media-media aja yang blow up. Kadang-kadang nggak usah baca, saudara itu. Data-data aja yang penting itu. Itu ya Bu Erna kira-kira ya. Itu gambaran analisis saya. Kita sebagai perawat, nah itu yang kita lakukan. Kenapa kita harus takut gitu loh, seperti itu. Ya, yang penting tetap kita preventif kita, ya. Nah, kemudian bagaimana pelaksanaan ini Ika, Putri? Pelaksanaan sentralisasi obat. Jadi obat, Ika, tidak diletakkan di pasien, tapi disentralkan di tempat, di nurse station boleh, atau di tempat obat. Ya, sekarang kan harus masuk di tempat obat itu. Nah, pemberiannya sudah diatur sedemikian rupa. Kalau obat-obat oral misalnya, kemarin yang bisa pakai robot itu salah satunya. Tapi kalau obat-obat parenteral yang langsung, berarti nanti kita harus datang ke pasien, melakukan injeksi dan lain sebagainya, tapi tetap dengan pengawasan yang ketat. Tapi tetap ketepatan 6 tepat minimal itu harus sesuai, jangan sampai kita salah. Ya, perhatikan keselamatan pasien, identifikasi pasien, termasuk misalnya matinya itu bukan karena COVID-nya, karena kesalahan pemberian obat, ini menjadi persoalan. Itu, arsen alergi misalnya ada gelang merah, itu kan alergi. Kita nggak melihat, diinjeksi aja sesuai itu, meninggal. Bukan karena COVID-nya, tapi karena itu tadi, kesalahan kita, sentinel terjadi, atau karena dia stres, ditakut-takuti oleh kita. Ya, ini menjadi catatan. Ya. Nah, Afni, tadi sudah dikatakan bagaimana untuk pengeluaran, terutama rekrutmen perawat dan lain sebagainya. Kita ini kadang kondisi-kondisi tertentu seperti ini, kadang saya berpikir begini, apakah kita masih bisa bertahan hidup? Apakah kita masih bisa untuk melihat puasa? Kita nggak tahu. Nah, kondisi saat ini adalah butuh ekstra, yang saya maksudkan tadi, kuat tadi. Harus ada kemauan, harus ada usaha, harus ada waktu yang ekstra untuk full perang. Dalam hal ini perang dengan makhluk yang tidak jelas. Makhluk kecil yang tidak jelas, yang tidak ada. Di Al-Quran juga ada di situ. Jadi makhluk kecil yang tidak ada dan seterusnya. Maka kita harus perang dalam hal ini. Kita harus mengorbankan tadi. Kuat tadi adalah mengorbankan uang, usaha atau uang, ya, termasuk tenaga kita, termasuk waktu kita, termasuk apapun akan kita lakukan katanya. Ya, apapun akan kita lakukan untuk apa? Untuk safety. Nah, salah satunya adalah perawat harus tambah karena yang rasionya biasanya itu 1:5, sekarang harus 1:1. Contohnya seperti itu. Nggak bisa. Biasanya 6 jam, kita harus 4 jam ada shift. Nggak bisa bertahan 4 jam. Ketiga, misalnya biaya untuk telur dan lain sebagainya harus ditambah, vitamin harus ditambah. Nah, ini mudah-mudahan segera berlalu kondisi seperti ini. Yang penting 3 kata tadi yang saya katakan, kita harus menguatkan, kita harus menahan diri, kita harus saling mendoakan. Itu yang harus kita lakukan.
pengorbanan, pengeluaran, rekrutmen, saya yakin pemerintah juga sudah mencontohkan bagaimana masyarakat yang PLN 450 gratis, yang 900 wattnya 50%, dan cicilan bagi orang yang tidak punya kerjaan, juga itu akan dipermudah. Ini saya rasa perjuangan semuanya dialihkan, difokuskan. Intinya, kita dalam rekrutmen, dalam pengeluaran ini, tetap didasarkan pada prioritas yang mengancam kehidupan kita, kehidupan khalayak orang banyak. Itu kira-kira Bu Erna mungkin gambaran saya bagaimana di dalam menata asuhan ini memang perlu suatu ya perjuangan, ya perlu pengorbanan, perlu suatu usaha yang tadi saya simbolkan kuat tadi itu. Kira-kira seperti itu Bu Erna, kalau mungkin. Siap. Sudah. Siap. Siap, mohon izin. Saya mengambil beberapa pelajaran dari apa yang kita pelajari hari ini dengan Prof. Beberapa tadi tentang manajemen metode asuhan keperawatan profesional. Saya pikir adik-adik masih membutuhkan waktu untuk bisa paham lebih dalam karena kebetulan mereka belum mengimplementasikan itu di Bangsal, Prof. Betul. Sehingga sehingga tapi mereka sudah punya referensi, punya gambaran bahwa langkah-langkahnya nanti akan seperti itu. Nah, beberapa yang bisa kita lakukan besok untuk untuk mahasiswa kami, bahwa saya lebih setuju atau pas jika kita mulai membiasakan core value yang tadi disebutkan oleh Prof. Itu bisa langsung kita kerjakan setelah pertemuan ini, sehingga harapannya dalam pertemuan ini ada perubahan. Perubahan kita tidak bisa menuntut orang lain terlebih dahulu, nggih Prof. Kita mulai dari hal kecil dari diri kita sendiri dan kita mulai siap. Kita mulai dari sekarang. Bagus ya. Siap. Saya kira itu mungkin ada tambahan dari Prof. Pesan untuk kami. Closing ya. Baik ya. Closing siap. Ya, baik adik-adik semuanya. Demikian yang kuliah yang bisa saya sampaikan. Yakinlah, ya optimis, tetap berjuang, ya bahwa kita masih punya hari esok dan kita hanya berserah pada Allah SWT. Tetap belajar. Ya, mudah-mudahan saudara menjadi sukses ke depan, ya, menjadi lebih baik lagi.